Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao membantai Jin Tianjun dan menjarah istananya. Dia juga menghajar Jin Zan dan memprovokasi keluarga Wang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat 2, surga, terhubung bersama, pedang yang tak terlukiskan meretas semua orang, menyebabkan banyak kultivator berteriak, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka seperti kehilangan sesuatu. Apa ini? Banyak orang mengangkat kepala mereka ke langit, tetapi kemudian, mereka melihat tangan mereka sendiri, menyentuh daging mereka. Apa sebenarnya yang mereka kalahkan? Mereka tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi mereka hanya merasa ada beberapa hal yang sekarang jauh dari mereka. Mandat kematian surga, kata anjing kecil itu, wajahnya yang kecil gelap, ekspresinya sangat muram. Taring kecil di mulutnya terbuka, bersinar dan berkilau. Itu sangat serius saat menatap ke arah langit. Apa artinya? Cao Yusheng bingung, mulai bertanya. Tembakan balik dunia telah dimulai, amanat surga yang telah dianugerahkan kepada semua kehidupan telah dituai, ditebas. Seperti yang aku katakan sebelumnya, rentang hidup semua orang akan menurun dengan cepat. Segera, ketika 9 surga 10 bumi benar-benar menjadi satu, beberapa makhluk akan langsung mati karena usia tua. Kata anjing kecil itu. Hari itu, semua orang yang berkultivasi merasakan sesuatu, hanya saja kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa yang hilang. Orang-orang Immortal Domain, level mereka yang lebih tinggi secara alami tahu apa yang terjadi. Ekspresi mereka semua serius, berdiskusi di antara mereka sendiri. Sekarang, semakin banyak orang yang bersikeras untuk mundur. Tembakannya sangat menakutkan. Setelah menyentuh saat paling kritis, jika gerbang domain abadi aku tidak ditutup, itu pasti akan terpengaruh. Konsekuensi dari ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Seorang tetua berkata, "Pergi, kita harus segera mundur. Tidak ada cara untuk melawan makhluk kegelapan lagi. Aku percaya level yang lebih tinggi juga akan mundur. Siapa yang berani tinggal di sini ketika dunia sedang mengalami perubahan besar seperti itu?" Seorang komandan setengah baya memerintahkan, juga sebagian untuk menjauh dari tempat ini. Di berbagai bagian benua besar, setengahnya ditempati oleh kegelapan. Hari ini, para pemimpin misterius mereka juga berkumpul bersama, mendiskusikan berbagai hal, tentu saja juga menunjukkan tanda-tanda penarikan pasukan mereka. Rebound dunia, kedatangan zaman tanpa kultivasi, ini terlalu banyak mempengaruhi. Aku bisa merasakannya, sebagian dari umur aku telah terputus. Aku harus menuju ke sumber kegelapan untuk pulih. Ini benar-benar menakutkan. Beberapa orang berbicara pelan, suara samar terdengar dari kegelapan. Itu sangat dingin, dan juga sangat tidak berperasaan, tidak banyak fluktuasi emosional yang terlibat. Demikian pula, di antara kultivator domain abadi, ada beberapa yang mengerutkan kening, bahkan individu sekuat mereka terpengaruh. Kita perlu dipelihara oleh Dao abadi, hanya dengan begitu itu bisa dikompensasi. Seorang tetua berkata dengan desahan ringan. Mereka merasakan bahwa situasi hari ini bahkan lebih parah dari yang mereka bayangkan. Mereka tahu bahwa dunia sedang mengering, memasuki zaman tanpa kultivasi, tetapi mereka tidak berpikir itu akan menakutkan seperti hari ini. Yang paling membuat mereka terkejut adalah ketika dunia mengalami perubahan yang intens, tiba-tiba ada pedang yang menghunus mereka, tidak berwujud, tetapi itu dijatuhkan pada semua makhluk. Ini adalah amanat surga, tidak bisa dilihat, namun masih benar-benar ada, dianugerahkan oleh alam semesta. Sekarang, sebagian telah dituai, atau mungkin seluruhnya. Shi Hao duduk di sana. Dia juga diam-diam memeriksa situasi tubuhnya, tidak merasakan emosi apapun. Dia menenangkan pikirannya, memeriksa semua perubahan yang terjadi di tubuhnya. Bilah dunia bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Sebagai anggota dari langit dan bumi ini, dia tidak bisa menghindarinya. Haruskah kita menemukan cara untuk memasuki domain abadi? Kata Cao Yusheng. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lagi, menghadapi usia terburuk. Ya, kami memang tidak beruntung, datang ke sini di usia terburuk. Apa yang paling menakutkan bukanlah hasil akhir, melainkan proses ini, akan sulit untuk melarikan diri dari ditebang. Anjing kecil itu juga menganalisis dan memeriksa semuanya, sampai pada kesimpulan seperti ini. Ini bahkan lebih menakutkan daripada usia tanpa kultivasi. Ketika seseorang secara pribadi mengalami jenis transformasi ini, apa yang harus mereka tanggung bahkan lebih parah, bahkan lebih menakutkan. Domain abadi memang tempat di mana kita bisa berlindung, tapi aku tidak akan pergi. Anjing kecil itu sangat langsung. Saat ini, tempat itu setara dengan sarang harimau, kolam naga. Itu telah menyinggung terlalu banyak orang. Lupakan yang lain, hanya yang disebut hewan peliharaan manusia, nenek moyang keluarga Hong sudah menjadi seseorang yang tidak bisa ditanganinya. Begitu dia menemukannya, dia pasti ingin mengulitinya hidup-hidup. Tidak perlu ada keraguan. Di domain abadi sejati,
Orang-orang itu sudah memiliki metode mencapai surga, bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh anjing kecil itu lagi. Berapa banyak hal buruk yang kamu lakukan? Bahkan Shi Hao tidak bisa tidak bertanya. Mungkinkah itu bahkan tidak memiliki beberapa teman? Semua temanku ada di dunia ini. Aku tidak pernah menipu rekan, teman, atau kerabat, jadi aku hanya bisa menyebabkan masalah di domain abadi. Pada akhirnya, semua teman aku di sisi ini terbunuh, jatuh di fase terakhir Immortal Ancient, sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Anjing kecil itu menghela nafas. Klanmu tidak memiliki orang lain, atau teman Dao, sesuatu seperti itu. Cao Yusheng mengejeknya. Aku bangkit dari tanah yang tidak digarap, mencapai hasil yang tak tertandingi dari tubuh daging biasa, memerintah berdaulat dengan Raja Abadi, hidup berdampingan dengan dunia, ini adalah hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh klan aku. Pendamping Dao, ketika aku berada di domain abadi, saat itu, ada satu yang menarik perhatian aku, tetapi kami jatuh, tidak dapat menangkapnya. Sebaliknya, dia ingin menganggapku sebagai hewan peliharaan perang, dan dengan demikian, bahkan bertarung dengan Raja Abadi tanpa akhir. Jika aku muncul sekarang, jika dia ingin mengetahuinya, ketika anjing kecil itu berbicara di sini, dia mengecilkan lehernya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Cao Yusheng menatap kosong untuk waktu yang lama, dan baru setelah itu dia berkata, kamu benar-benar anjing yang mengancam berdasarkan kekuatan tuannya. Kamu tidak bisa dengan paksa menangkap wanita biasa itu, menderita pembalasan. Kulit pohon. Apakah kamu bahkan tahu bagaimana berbicara dengan benar? Anjing kecil itu memamerkan taringnya, menggonggong, melemparkan dirinya ke atas. Meskipun itu hanya seukuran telapak tangan, itu langsung menekan dirinya ke Cao Yusheng, menginjak wajahnya, memamerkan taringnya. Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Sejujurnya pantatku. Itu adalah bakat surgawi, ahli luar biasa dari domain abadi. Apakah itu wanita biasa? Aku menantang otoritas, bukan tunduk pada paksaan. Anjing kecil itu berkata dengan benar. Di 9 surga di atas, itu tidak tenang sama sekali. Semua klan panik. Zaman tanpa kultivasi akan datang, siapa yang tidak akan terkejut? Saat ini, bahkan keluarga berumur panjang sedang berlari, mundur, ingin memasuki domain abadi dan melarikan diri dari bencana ini. Ini bukan tempat yang bisa mereka tinggali. Untuk mencapai ini, mereka tidak ragu untuk membayar harga berapapun, mencoba yang terbaik untuk menjilat dengan beberapa kekuatan besar di domain abadi. Misalnya, ada beberapa warisan umur panjang yang menikahkan wanita suci sekte mereka dengan murid muda dari keluarga abadi sejati, tidak lagi memenuhi persyaratan masa lalu klan mereka dari wanita suci mereka untuk tidak fana, tidak dapat dinikahkan dengan siapapun. Pada saat yang sama, persyaratan murid muda klan abadi sejati mereka juga tidak terlalu tinggi, tidak apa-apa bahkan jika mereka bukan dari garis keturunan langsung, baik selama mereka bisa memasuki domain abadi melalui sekte ini. Target pertama Shi Hao adalah keluarga Jin. Setelah berkeliaran di tempat ini selama 2 atau 3 hari, dia sudah mengerti beberapa keadaan. Keluarga Jin saat ini berusaha untuk mendekati keluarga asli di domain abadi, tetapi hasilnya jauh dari meyakinkan. Sebelumnya, ada beberapa petunjuk, tetapi baru-baru ini, koneksi terputus lagi. Sekarang, mereka memiliki harapan untuk menggunakan kitab suci kuno klan sebagai primer, gunakan ini untuk menukar beberapa manfaat dari domain abadi. Selain itu, mereka juga mencoba menghubungi makhluk kegelapan, membuat persiapan di sekitar. Jin Taijun, benda lama itu telah keluar. Shi Hao telah lama menahan auranya. Seberkas cahaya melintas melewati matanya. Setelah beberapa hari, dia akhirnya merasakan bahwa Jin Taijun bergerak, akan meninggalkan klan Jin. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa dia akan pergi sejak lama, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih berada di klan. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabah, tidak langsung menerobos masuk, atau jika Jin Taijun secara pribadi mengoperasikan formasi luar biasa klan, mungkin ada bahaya besar. Sebuah kereta bergegas keluar dari keluarga Jin, bergerak perlahan, membawa gumpalan energi kacau. Itu sangat kabur dan tidak jelas. 9 burung luan menarik kereta, penampilan mereka seperti burung phoenix, sangat ilahi dan heroik. Kereta itu dilemparkan dari emas perunggu, membawa perasaan sejarah yang berlalu, perubahan besar. Ini adalah kereta kaisar berharga yang kuat yang telah mengalami pertempuran besar kuno. Selain itu, 9 burung luan juga sangat kuat, bulu mereka membawa cahaya metalik, kuat, dingin, dan menakutkan. Ketika makhluk tertinggi ditetapkan, akan ada pertunjukan yang luar biasa. Orang dapat melihat bahwa bahkan para kultivator dari alam rilis diri gemetar ketakutan, bahkan individu sekuat mereka tidak dapat menangani tekanan dari makhluk tertinggi, berlutut. Adapun yang lain, bahkan tidak perlu membicarakan mereka, semuanya terbaring lemah di tanah. Ini adalah orang-orang yang mengantarnya pergi, ekspresi mereka sangat serius, dengan hormat mengirim kereta Jin Taijun ke kejauhan. Shi Hao kagum. Tidak ada anggota yang lemah di antara makhluk tertinggi, semuanya adalah orang-orang yang merangkak melalui lautan darah,
segunung mayat, akhirnya mencapai Dao. Mereka semua adalah sosok yang luar biasa di antara manusia, yang terbaik sejak zaman kuno. Apakah kita bisa menembus formasi mereka? Shi Hao bertanya pada anjing kecil itu. Agak rumit, formasi ini membawa aura Dao abadi. Meskipun tidak lengkap, banyak dari roh primordial aku telah tersebar, sekarang hanya menyimpan sebagian dari ingatan masa lalu aku. Jika kita dengan paksa mencoba menerobos formasi, bahayanya sangat besar. Anjing kecil itu menjawab. Ini adalah rencana mereka sebelumnya, untuk menyerang setelah makhluk tertinggi yang tersisa, benar-benar menjarah kebun obat ilahi mereka. Namun sekarang, ada masalah. Formasi keluarga jin lebih tangguh dari yang mereka perkirakan. Mata Shi Hao meledak dengan cahaya ilahi. Jika kita tidak bisa, maka kita akan langsung menyerang. Aku akan mencegat Jin Taijun, menyeretnya kembali ke sini. Klan ini, klan Feng, dan yang lainnya semuanya telah melakukan kontak dengan makhluk kegelapan, inilah yang dipelajari Shi Hao secara diam-diam, jadi dia tidak merasa bersalah melakukan ini. Kita bisa mencobanya. Anjing kecil itu sebenarnya setuju, memiliki niat buruk lainnya. Kereta melaju ke depan, kekacauan utama berputar-putar. Ini adalah kereta perang makhluk tertinggi, membawa Jin Taijun saat berangkat. 9 burung luan menarik kereta, pertunjukan yang sangat luar biasa. Sepanjang jalan, ketika makhluk dari klan yang berbeda melihat ini, mereka semua menunjukkan rasa hormat yang besar. Banyak orang berlutut, ekspresi mereka penuh kepanikan, tubuh gemetar ketakutan. Itu karena Jin Taijun tampaknya linglung, memikirkan beberapa hal, itulah sebabnya aura tertingginya bocor, membuat para ahli di sepanjang jalan bergidik. Di 9 surga di atas, ini adalah ahli ekstrim yang tidak bisa ditantang. Hanya dengan pemikiran dari makhluk tertinggi, pakar pelepas diri bisa terbunuh, semua kehidupan berakhir. Level ini sudah tinggi di atas, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Tentu saja, ini masih di domain mortal Dao, tidak mendekati alam abadi sejati, tingkat yang mewakili menerobos semua bencana, benar-benar mencapai umur panjang. Jin Taijun ragu-ragu, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia menjual beberapa minat besar untuk memasuki domain abadi, atau haruskah dia sepenuhnya melompati kapal dengan kegelapan, memasuki dunia yang gelap itu? Keluarga Jin berasal dari domain abadi, mereka memiliki yayasan di sana. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, Laut Biru berubah menjadi ladang Murbei. Keluarga asli mereka sudah bermigrasi, hal-hal tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Domain abadi sangat besar dan luas. Ada beberapa daerah yang bahkan tidak bisa dijelajahi oleh Raja Abadi. Keluarga asli keluarga Jin tampaknya menghindari bencana perang, melarikan diri ke tempat yang tidak ingin dimasuki orang lain. Ada beberapa petunjuk, tapi kenapa jejaknya tiba-tiba menjadi dingin setelah kita bersentuhan? Jin Taijun dalam hati jengkel. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau melangkah ke dunia kegelapan, karena satu kesalahan, dan dia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi, akan terkorosi oleh kegelapan. Ini terlepas dari jaminan terus-menerus dari pihak lain bahwa dunia kegelapan memiliki metode, memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa orang-orang keluarga Jin akan mempertahankan ingatan mereka tentang dunia ini, bahwa mereka dapat menjalani kelahiran kembali dalam kegelapan. Jika ini benar-benar dapat dicapai, maka manfaatnya akan luar biasa. Mereka tidak hanya bisa terus hidup, mereka akan tetap menjadi diri mereka sendiri, apalagi melakukan evolusi kegelapan, tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, maju pesat. Ini sangat menarik. Tetapi dia masih merasa was-was yang tak ada habisnya, takut pihak lain menipunya. Saat ini, dia ingin pergi ke tanah tertentu, bertemu orang-orang dari keluarga abadi immortal domain tertentu. Kemudian, dia secara pribadi akan bertemu dengan makhluk kegelapan dalam perjalanan kembali. Dia sedang bermain api. Keluarga Jin sedang bermain api. Shi Hao mengikuti mereka dari kejauhan, menunggu kesempatan. Dia cukup penasaran. Aura makhluk tertinggi yang keluar dari kereta itu sangat tidak stabil, naik dan turun. Ini tidak normal. Mungkinkah emosi Jin Taijun tidak stabil, dia linglung? Aku bersiap untuk mengambil tindakan, ini adalah kesempatan langka, kata Shi Hao. Seluruh tubuh anjing kecil itu bersinar. Meskipun sebagian besar kultivasinya telah terputus, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk biasa. Itu melindungi Cao Yusheng, mundur ke kejauhan. Shi Hao menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia diam-diam menggambar inti pedang abadi. Pada akhirnya, seberkas cahaya abadi ditarik keluar, satu pedang mengarah ke barat, manusia dan pedang menjadi satu, memasuki kubah langit, menusuk ke arah kereta kaisar. Itu benar-benar terlalu cepat, mustahil bagi seseorang untuk bereaksi tepat waktu. Demi menampilkan serangan ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Sayap Phoenix sejati, sayap Kunpeng, sayap petir, semuanya muncul, bergabung bersama, melintasi Li yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu gerakan. Shi Hao menusuk ke arah kubah langit, memasuki kereta. Kereta perang ini sangat kokoh dan luar biasa, artefak magis pertahanan yang kuat. Saat ini,
pancaran meletus, simbol menutupi segalanya, sangat cemerlang. Namun, inti pedang abadi itu luar biasa, bahannya istimewa. Setelah Shi Hao mendukungnya, kekuatannya menjadi mencengangkan. Ini terutama terjadi ketika apa yang dia gunakan sekarang adalah seni pedang simbol rumput. Energi pedang membelah langit, memancar keluar dari inti pedang abadi. Niat pedang itu tak terbayangkan, terlalu menakutkan. Kereta segera meledak, hancur di tempat. Sebuah pedang menembus udara, pancaran cahaya ilahi muncul dalam garis-garis tak berujung, energi kacau melonjak. Kekuatan pedang ini terlalu besar, memotong segalanya. Jin Taijun terkejut. Ketika niat membunuh menyerang dari belakang, dia dengan cepat membuat reaksi, tidak berbalik, tetapi bergeser ke samping, apalagi terbang ke depan. Saat dia menghindar, langit dan bumi runtuh. Ini adalah hasil dari fisiknya yang tertinggi, menghancurkan semua hal, ini saja cukup untuk membuktikan betapa kuatnya makhluk dari alam kultivasi ini. Namun, bagaimana Shi Hao bisa semudah itu dihindari? Dia membawa niat untuk membunuh, kekuatan magisnya diaktifkan sepenuhnya, keterampilan daunnya semua beroperasi secara ekstrim. Energi pedang melonjak, seni pedang simbol rumput meletus, menyapu dunia. Niat pedang tanpa batas mengelilingi kubah langit, membunuh pancaran niat menyembunyikan langit dan menutupi bumi, selalu ada, tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun, jarang makhluk tertinggi mati karena serangan mendadak di dunia ini. Kesadaran ilahi mereka tajam. Jin Taijun membalas dengan gila, melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari dan melawan. Selama proses ini, 9 burung luan meledak satu demi satu. Meskipun tingkat kultivasi mereka cukup tinggi, secara pribadi mengalami pembaptisan Jin Taijun, itu masih belum cukup. Dalam pertempuran antara makhluk tertinggi, makhluk tingkat kultivasi lainnya tidak bisa membalas sama sekali. Mereka akan segera meledak, berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwa musnah. Ini sama sekali bukan pertempuran dengan skala yang sama. Pada kenyataannya, tidak ada makhluk lain di dekatnya. Pengawal dan pelayan Jin Taijun, semuanya berubah menjadi debu di bawah domain jenis ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Tempat ini benar-benar dibersihkan. Pikiran Jin Taijun bergetar. Di 9 surga, siapa yang berani mengambil tindakan terhadapnya? Siapa yang bisa mengambil tindakan terhadapnya? Dia segera menyadari bahwa berita tentang keluarga Jin yang bersentuhan dengan makhluk kegelapan mungkin telah bocor, bahwa domain abadi mungkin telah mengirim orang untuk membunuhnya. Jika tidak, mengapa menjadi seperti ini? Atau mungkin makhluk kegelapan yang menyadari bahwa dia mungkin telah membuang banyak miliknya dengan domain abadi lagi, dan itulah mengapa mereka mengirim seorang ahli untuk memberinya pelajaran? Punggung Jin Taijun diwarnai dengan darah, ditembus oleh seberkas sinar pedang, menjadi terluka. Dari awal sampai sekarang, dia selalu dalam situasi yang sangat pasif, tidak bisa berbalik sama sekali. Hal utama adalah dia terlalu banyak berpikir, terlalu curiga pada semua orang, menyebabkan dia terganggu, tidak mampu menampilkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia tetap sangat berhati-hati, tidak berjuang sampai mati. Dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, akan melarikan diri. Shi Hao menunjukkan kekuatannya, mengaktifkan metode yang hebat. Dia menggunakan seni 89 surga yang sebenarnya, metode hebat yang tak tertandingi dari garis keturunan kera iblis kekacauan, menyerang dengan kekuatan mengamuk yang mengejutkan dunia. Ketika tinju Shi Hao hancur keluar, langit dan bumi meletus, seluruh kekosongan ini menjadi hancur, meledak. Kekacauan primal melonjak, seolah-olah seluruh dunia sedang dibangun. Ini adalah serangan paling kuat yang dirilis Shi Hao. Energi spiritualnya bangkit untuk menghadapi situasi ini. Dengan apeng sound, Jin Taijun melepaskan jeritan menyedihkan, tubuhnya terbang keluar, setengah kecil meledak. Itu sangat berdarah, sosoknya segera menabrak batas cakrawala. Itu terlalu mudah. Shi Hao terkejut. Orang lain sebenarnya tidak berbalik untuk melawan, benar-benar fokus untuk berlari. Semakin tua, semakin kecil keberanian mereka. Jin Taijun ini sebenarnya lolos. Hong Long. Shi Hao mengejar, mengumpulkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, mengejarnya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Dia benar-benar mengejar makhluk tertinggi. Jin Taijun sudah terlalu lama terkenal. Meskipun usianya bagus, tubuhnya menurun, dia masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Kekuatan magisnya kuat, kekuatan bertarungnya luar biasa. Dengan Asou Noise, sosok Jin Taijun menghilang, memasuki kehampaan. Pergi, cepat dan pergilah ke keluarga Jin. Sepertinya klan menerima formasi hebat yang telah menunjukkan kegunaannya, menyeretnya kembali. Dia benar-benar takut mati, kata anjing kecil itu. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, membawa anjing kecil dan Cao Yusheng bersamanya, dengan cepat pergi. Keluarga Jin memiliki formasi hebat yang melindungi klan. Formasi ini memiliki kegunaan lain, yaitu dapat memandu Jin Taijun kembali dari daerah lain. Dengan Aputong Noise, Jin Taijun jatuh ke tanah, seluruh tubuh berlumuran darah, setengahnya hancur, benar-benar membuat semua orang dari keluarga Jin ngeri. Leluhur tua itu sebenarnya seperti ini,
terluka karena keadaan ini. Dalam hampir sekejap, Shi Hao dan yang lainnya bergegas. Itu karena kereta kaisar baru saja membawa Jin Taijun pergi, belum meninggalkan 9 surga. Dengan kecepatan tertinggi Shi Hao, dia secara alami bisa bergegas dengan kecepatan ekstrim. Aku telah mendapatkan beberapa wawasan. Masuk ke dalam dan ikuti dia, tambahkan kekacauan pada kepanikannya. Dengan cara ini, aku dapat sepenuhnya memahami formasi ini. Kata anjing kecil itu. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memadatkan seni pedang, menampilkan niat pedang yang tak tertandingi, langsung membantai jalannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika itu adalah keluarga yang berumur panjang, mereka tidak bisa melakukannya lagi sekarang. Kecuali mereka mengaktifkan klan yang melindungi formasi hebat, atau jika Jin Taijun secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan kemajuan Shi Hao. Ketika kepala ahli real merilis diri terbang, tubuh dan jiwa mulai meledak, semua orang memainkan peran mereka, jatuh dengan lemah ke tanah, gemetaran. Shi Hao menyerbu ke dalam formasi, langsung menuju Jin Taijun. Berkolusi dengan makhluk kegelapan, apakah kamu mengerti dosamu? Shi Hao meraung. Jin Taijun yang baru saja melarikan diri kembali semakin panik, bergegas masuk, ingin mencapai pusat formasi dan mengendalikannya, menjauh sejauh mungkin dari pembunuh mengerikan di belakangnya. Kata-kata Shi Hao sangat efektif. Jin Taijun benar-benar terbuka, menjadi bingung. Kiprahnya mengungkap rahasia, aku mengerti sebagian dari rahasia formasi ini, kata anjing kecil itu. Itu menatap jalan yang dia ambil, sambil memberikan petunjuk kepada Shi Hao tentang bagaimana dia harus melanjutkan. Di masa lalu, Jin Taijun berada tinggi di atas, memandang ke bawah ke batu kecil. Jika bukan karena perlindungan Great Elder, dia akan lama hancur di bawah jarinya. Meskipun demikian, pada akhirnya, masih di bawah desakan Jin Taijun bahwa Shi Hao dikirim keluar dari Imperial Pass, diserahkan ke pihak lain. Dia mengalami bahaya tanpa akhir, hampir mati di sisi lain. Saat itu, demi menyingkirkan Shi Hao, dia tidak ragu untuk melepaskan martabatnya yang tertinggi, melakukan hal semacam ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak muda ini akan bangkit begitu cepat, sekarang menyerang keluarga Jin dengan pedang di tangan, datang untuk membunuhnya. Hal ini pasti akan mengguncang 9 surga, keluarga besar yang berumur panjang semua akan menggigil ketakutan. Makhluk tertinggi dibantai, menyerbu ke dalam keluarga Jin, ini benar-benar mengejutkan. Seluruh 9 surga akan terguncang karena ini. Jin Taijun mencapai Dao sebelum zaman kuno, sangat terkenal, namun dia dikejar, rambutnya benar-benar acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dalam keadaan menyesal saat dia melarikan diri untuk hidupnya. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, percaya bahwa berita tentang kolusinya dengan makhluk kegelapan telah terungkap, sekarang tidak dapat mengurus hal lain, langsung menuju bagian terdalam keluarga untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikan mereka, karena di bawah pelepasan aura makhluk tertinggi, semua orang menggigil ketakutan, berlutut di tanah, tidak mampu mengangkat kepala. Ada beberapa orang yang dengan paksa bangkit untuk melawan, tetapi pada akhirnya, tubuh mereka pecah, lalu meledak sepenuhnya, tubuh dan roh terhapus. Cao Yusheng melihat ini dengan jelas, semua bulu halusnya berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa mengerikan makhluk tertinggi itu. Saat ini, jarak antara dirinya dan teman lamanya terlalu jauh. Bahkan jika Shi Hao tidak mengambil tindakan, aura yang dia keluarkan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Alasan mengapa Cao Yusheng sama sekali tidak terpengaruh masih terutama karena perlindungan anjing kecil itu. Sepanjang jalan, energi esensi melonjak, batu-batu aneh tersusun di sekelilingnya. Mengumpulkan. Shi Hao melihat sebuah istana, bagian dalamnya penuh dengan batu, beberapa dari mereka melepaskan cahaya warna-warni ilahi, beberapa mengalir dengan energi kacau, semuanya sangat istimewa. Semuanya adalah harta langka, di dalamnya ada potongan batu primal chaos, pecahan batu dunia, dan lainnya. Kata anjing kecil, sudah hampir ngiler. Ini semua adalah hal yang, terlepas dari apakah itu pemurnian armor dan senjata, atau bahkan mengatur formasi, adalah bahan inti. Hanya pecahan batu dunia saja sudah cukup untuk menggerakkan hati orang yang abadi sekalipun. Biasanya, jika seseorang ingin datang ke sini, itu terlalu sulit. Ini sudah menjadi tempat penting keluarga Jin, dilindungi oleh formasi hebat. Namun, sekarang, karena Jin Taijun benar-benar kehilangan akal, melarikan diri dengan panik, itu pada dasarnya sama dengan menunjukkan jalan masuk kepada orang luar. Kebun obat? Di depan, ada aroma yang kaya, sebuah kebun muncul, semuanya pohon buah-buahan ilahi. Ada buah persik emas berkilau, buah merah terang, buah kilin ungu berkilau. Kebun ini tidak sederhana, memiliki beberapa buah setengah dewa. Di dunia luar, mereka semua adalah buah obat yang sangat berharga. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dengan menggonggong, anjing kecil itu menerkam, segera memakan beberapa buah. Jenis pohon setengah dewa ini jelas bukan jenis hasil tinggi, setiap pohon hanya memiliki sedikit buah.
Ketika Cao Yusheng melihat ini, dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya juga, memperebutkan mereka. Shi Hao sangat ganas, mencabut seluruh kebun ini dan mengumpulkannya menjadi artefak magis spasial. Itu karena jenis pohon ini tidak dapat dipelihara tanpa tanah yang layak. Dia menarik semuanya begitu saja, pada dasarnya menjarah dukungan keluarga Jin. Keluarga umur panjang sangat kuat karena semua aspek yang berbeda, mereka memiliki semua jenis akumulasi. Pohon buah ilahi ini secara alami adalah salah satu bagian darinya. Di mana taman obat ilahi? Anjing kecil itu melihat sekeliling, Shi Hao juga mencari, karena inilah yang benar-benar dia inginkan. Bahkan di domain abadi, mereka masih bisa dianggap sebagai obat hebat yang langka. Orang-orang keluarga Jin hampir menangis. Mereka mengerti dengan jelas apa yang sedang terjadi, ini hanyalah bandit. Mereka menyita apapun yang mereka lihat di sepanjang jalan, membersihkannya. Sampai-sampai mereka bahkan tidak membiarkan istana pergi, hanya menariknya lurus ke atas. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak berdaya untuk menghentikan ini. Mereka semua berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka bahkan tidak dapat melihat seperti apa rupa para perampok ini. Istana ini terbuat dari batu giok, tapi sebenarnya hanya kamar mandi. Bahkan keluarga berumur panjang membutuhkan hal-hal semacam ini. Cao Yusheng bersumpah, hampir langsung meledak menjadi kutukan. Dia berkelahi dengan anjing kecil itu, pada saat yang sama, meniru Shi Hao, juga mengumpulkan semua yang dia lihat, mencabut bahkan istana. Pada akhirnya, dia tidak pernah berharap bangunan batu giok putih ini menjadi kamar kecil. Shi Hao terdiam, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu sesuatu yang disiapkan untuk anak-anak kecil. Anjing kecil itu memamerkan taringnya, memperlihatkan ekspresi jijik. Di kejauhan, orang-orang yang berlutut di tanah benar-benar menangis. Dari mana para perampok ini berasal, bahkan tidak membiarkan kamar mandi mereka pergi. Apa yang akan tetap ada setelahnya? Mereka memiliki perasaan bahwa dimanapun perampok ini lewat, semuanya akan dijarah sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan apapun. Setelah bertahun-tahun, selalu keluarga Jin yang bertindak dengan kuat. Klan mana yang tidak akan sujud dimanapun mereka lewat? Jika mereka melihat harta yang mereka sukai di klan lain, segera setelah itu akan dipersembahkan dengan hormat. Namun hari ini, mereka menjadi korban. Makhluk tertinggi datang untuk menyerang, jelas hanya untuk menjarah mereka, menjarah segala sesuatu di klan mereka. Hal yang paling menakutkan adalah pilar klan mereka Jin Taijun, sebenarnya melarikan diri, tidak melawan orang ini, tubuhnya berlumuran darah. Ini membuat hati semua klan keluarga Jin menjadi dingin. Bumi bergetar hebat, karena ada beberapa istana yang memiliki formasi, memicu kekacauan besar. Namun, formasi ini bukan klan yang melindungi formasi hebat, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menjadi ahli tingkat tertinggi. Jin Taijun, menurutmu kemana kamu akan pergi? Setelah berkolusi dengan makhluk kegelapan, aku mewakili domain abadi dalam menangkap dan membunuh kamu. Shi Hao berteriak dari belakang. Saat menyerbu ke depan, dia memasuki bagian paling dalam dari keluarga Jin. Hai, itu adalah sebatang obat ilahi. Ini adalah area terlarang. Ada pegunungan rendah dengan energi ungu yang meningkat, gua-gua kuno di mana kabut putih menyelimuti udara, serta beberapa istana, itu seperti negeri ajaib. Mereka melihat sebatang obat yang mengalir ke tanah dengan suara, melarikan diri, mengumpulkan. Namun, area ini disegel. Meskipun teknik melarikan diri obat ilahi yang menakjubkan, masih tidak bisa meninggalkan wilayah ini. Dengan lambaian tangan Shi Hao, itu ditarik secara paksa dari bumi. Ini adalah ginseng tua tingkat dewa, berwarna emas samar, berkilau dan cemerlang. Itu seperti matahari kecil di tangannya, menerangi hamparan dalam kehampaan. Akarnya yang tebal, setinggi setengah orang, membuat orang merasa seperti sedang melihat orang yang lebih tua. Meskipun benda ini terlihat harum dan manis, aku agak enggan memakannya. Cao Yusheng memukul bibirnya. Anjing kecil itu bergegas mendekat, kulitnya tebal, berkata tanpa malu-malu, biarkan aku melihatnya. Ini mungkin hanya lobak besar, kan? Itu memiliki tampilan yang tidak berbahaya di wajahnya, tetapi tiba-tiba mengungkapkan seteguk taring seputih salju, melemparkan dirinya ke atas, ingin memperebutkannya, namun kemudian langsung didorong ke samping oleh Shi Hao yang sudah disiapkan. Obat ini pasti tidak bisa dimakan langsung, tapi di masa depan, mereka bisa mengekstrak beberapa jus, menggunakannya untuk memurnikan obat. Ini adalah panen besar. Apakah taman obat ilahi keluarga Jin ini? Obat-obatan ilahi semuanya berserakan, sepertinya bahkan keluarga Jin hanya memiliki beberapa batang, halaman ini hanya memiliki satu ginseng tua. Shi Hao curiga. Saat ini, mata Jin Taijun dalam dan dingin. Dia sekarang pulih sedikit dari linglungnya, menyadari bahwa dia terlalu bingung, benar-benar membimbing musuhnya bagaimana menghancurkan formasi, memprovokasi bencana besar. Pergi ke neraka! Dia melepaskan teriakan, tiba-tiba berhenti, mengaktifkan formasi,
ingin menggunakan ini untuk menyaring Shi Hao dan yang lainnya. Mereka sudah sejauh ini. Shi Hao bergegas maju dengan ganas, membantai jalannya. Di bawah bantuan anjing kecil, formasi terus ditekan, memungkinkan mereka untuk mendekat. Membunuh. Itu sangat intens. Dalam sekejap mata, Shi Hao menggunakan seni pedang simbol rumput, menebas dengan garis-garis energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, menenggelamkan surga. Jin Taijun bingung tanpa henti. Seni pedang orang ini terlalu kuat. Mungkinkah dia benar-benar berasal dari domain abadi? Itu karena sekarang, di 9 surga, tidak ada yang memahami jenis seni pedang ini. Selain itu, makhluk tertinggi 9 surga terbatas. Jika ada yang mengambil tindakan terhadapnya, dia akan dapat segera mengenali mereka. Gelombang dingin muncul di dalam dirinya. Masalah Wang Da yang ditangkap telah didengar olehnya. Apakah orang ini yang sekarang mengejarnya? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Hari itu, klan 9 surga semua terkejut, karena mereka melihat energi pedang mengguncang langit tempat keluarga jin berada. Itu terlalu mengerikan, menembus kubah langit, menghancurkan banyak bintang besar. Jin Taijun merasa sulit untuk tenang, memikirkan terlalu banyak hal, dan akibatnya tubuhnya ditusuk oleh seberkas cahaya warna-warni merah dari Shi Hao. Apa? Dia menggigil dalam hati. Mengapa ada satu garis energi pedang di antara ini yang istimewa, tidak mungkin untuk dipertahankan? Itu menembus telapak tangan dan jari-jarinya, ke dalam tubuhnya, memberikan cedera serius. Ini adalah seberkas cahaya yang diperoleh Shi Hao dari kesusahan surgawi, sesuatu yang datang dengan kolam petir. Itu adalah koretan esensi yang tersisa dari guillotine pembunuh abadi yang disita olehnya. Hal ini sangat menakutkan. Jin Taijun mengeluarkan raungan rendah, rambutnya beterbangan dalam kekacauan. Aura seluruh tubuhnya melonjak, sekarang benar-benar marah. Sekarang setelah mereka habis-habisan, kekuatannya ditampilkan. Hal utama adalah dia berdiri di tengah keluarga jin, menggenggam formasi yang sangat hebat. Cici-ci. Garis demi garis energi abadi melonjak, membawa aura yang menakutkan. Ini adalah formasi yang hancur dari seorang abadi. Merusak. Anjing kecil itu berteriak. Ini mengaktifkan banyak spanduk formasi, yang ingin menghancurkan formasi ini. Membunuh. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Dia seperti Raja Iblis, rambutnya beterbangan dengan kacau. Dia menggunakan seni ekstrim garis keturunan kera iblis kekacauan, proyeksi magisnya melonjak, memenuhi dunia. Dia menjulang ke awan, mampu meraih bulan dengan mengangkat tangannya. Di belakangnya, seekor kera ganas samar-samar bisa muncul, maha kuasa, akan menghancurkan alam semesta. Tangannya yang besar meraih keluar, ingin meratakan tanah kuno keluarga jin. Sepertinya ada yang tidak beres. Formasi ini memiliki roh yang hancur, seperti roh kapal dari senjata, ia memiliki sesuatu yang mirip. Anjing kecil itu berteriak. Inilah yang diandalkan keluarga jin. Setelah formasi besar dihidupkan kembali dan roh yang hancur mendukungnya, itu akan sangat menakutkan. Aku hanya bisa mengulur waktu sebentar, beri kami cukup waktu untuk melarikan diri. Anjing kecil itu berteriak. Angin besar bergemuruh. Shi Hao membantai jalannya, telapak tangannya yang raksasa menghancurkan tempat yang tak terhitung jumlahnya di tanah kuno keluarga jin, membuat puing-puing bergegas ke langit. Semua istana besar runtuh. Ini masih hasil dilindungi oleh formasi, atau mereka semua pasti akan berubah menjadi abu. Bagaimanapun, tempat ini berbeda, sebuah cincin yang mampu menahan gunung. Tanah kuno yang terbatas sebenarnya menjadi tak terbatas seperti surga, mampu menahan proyeksi magis Shi Hao, tempat ini menjadi semakin luas. Seolah-olah mereka tiba di medan perang kuno. Ini adalah hasil dari formasi hebat Jin Family yang menunjukkan kegunaannya. Shi Hao berjalan maju, menyerang dengan ganas. Dengan honglong, kebisingan, dia menampilkan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Pada saat itu, benar-benar ada 6 Dao yang beredar, kekuatan magis tak tertandingi. Sebelumnya, setengah dari tubuh Jin Taijun sudah hilang, kehilangan terlalu banyak darah makhluk tertinggi. Dia terluka parah sejak awal pertempuran, jadi sekarang, dia merasa semakin sulit untuk mengikutinya. Dengan suara, dia batuk seteguk besar darah sambil melawan. Shi Hao menampilkan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Seolah-olah angin gila menyapu masa lalu. Kepala Jin Taijun benar-benar terbang keluar, tubuhnya dihancurkan oleh seni surgawi reinkarnasi 6 Dao. Apakah kamu berhasil? Cao Yusheng sangat bersemangat. Cepat dan pergi. Anjing kecil itu berteriak. Mereka berada pada titik kritis, jika mereka masih tidak pergi, maka formasi yang didukung oleh roh yang hancur akan sepenuhnya menenggelamkan mereka, selamanya mengubur mereka di sini. Siapa kamu? Siapa? Kamu? Jin Taijun merong marah. Dia benar-benar merasa ini terlalu sulit untuk diterima. Itu karena dia ditinggalkan dalam keadaan yang terlalu buruk hari ini, dicegat dalam perjalanan ke sini, dan kemudian bahkan dikejar ke kediaman resminya. Meskipun dia memiliki perlindungan formasi, dia masih menderita luka serius.
Dia sudah merasakan bahwa semua yang terjadi hari ini adalah karena rasa bersalahnya sendiri, bahwa dia kehilangan ketenangannya. Orang ini kemungkinan besar bukan penegak dari domain abadi. Jika ya, maka dia bisa datang dengan cara yang kuat dan jujur, tidak perlu menyesatkannya, mengalihkan perhatiannya. Setelah bertahun-tahun pertempuran ini, sudah berapa kali dia berada dalam keadaan yang menyedihkan ini? Ketika dia memikirkan kembali, dari zaman kuno sampai sekarang, mungkin hanya sebelum dia sepenuhnya dewasa, serta ketika dia bertarung dalam pertempuran besar Desolate Border, apakah dia menghadapi bahaya hidup dan mati seperti ini? Hari ini, lawan yang tidak dikenal membuat semua jenis saran, menyesatkannya, mengalihkan perhatiannya, menyebabkan dia sangat menderita. Itu benar-benar menjengkelkan. Pada titik penting, dia sudah merasakan bahwa meskipun lawan ini berada di alam tertinggi, ada beberapa masalah, tidak terlalu stabil. Selain itu, dia seharusnya masih sangat muda. Dia bisa merasakan aura kehidupan yang penuh semangat. Ini membuatnya merasa semakin dipermalukan. Ini adalah makhluk tertinggi baru, namun dia benar-benar membuatnya lari untuk hidupnya seperti ini. Itu benar-benar terlalu memalukan. Terhadap pendatang baru, dia bisa saja berbalik, membantai jalannya, menebasnya. Shi Hao mencibir. Saat ini, dia memahami metode hebat ras kera iblis kekacauan, mahir dalam teknik misterius 89 surga, 72 transformasi mencapai kesempurnaan, menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, bahkan mata surgawi pun tidak dapat melihatnya. Siapa kamu? Kamu sebenarnya mahir dalam seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Jin Taijun meraung, menatap matanya, ingin melihat menembus jiwanya. Dia merasa orang ini agak akrab. Mata jernih itu membuatnya merasa tidak nyaman, membuatnya merasa tertekan, membuatnya marah, membawa ejekan. Ini terutama terjadi pada senyum Shi Hao, yang membawa semacam implikasi yang tak terlukiskan, membuat pikirannya bergetar. Jenis perasaan samar ini terasa semakin nyata. Mustahil. Kepala Jin Taijun bergetar hebat, darah menyembur keluar dari lehernya yang patah. Dia takut dengan pikirannya sendiri, karena dia merasa seperti bocah itu sejak dulu. Meskipun dia tidak bisa melihat kebenaran, terhalang oleh simbol pelindung tubuh, mata itu terlalu mirip. Huang, pikirannya bergetar, bahkan dirinya merasa seperti ini tidak terbayangkan. Bukankah dia lumpuh? Bagaimana dia masih bisa bertahan setelah menderita kutukan pembunuh abadi? 30 tahun berlalu, anak muda yang lalu seharusnya sudah menjadi orang biasa yang normal, bahkan mungkin sudah menyatu dengan bumi kuning. Hanya saja, itu terlalu mirip. Mata itu sepertinya milik orang yang sama. Apakah ada makhluk yang mencapai Dao dalam beberapa dekade? Tidak ada, itu tidak mungkin. Dia dengan paksa menggelengkan kepalanya, segera menolak gagasan ini. Di era yang hebat ini, tidak ada makhluk tertinggi yang berusia di bawah 500 tahun. Ini adalah garis pemisah yang tabu, tidak ada yang pernah melewatinya sebelumnya. Huang lumpuh, bagaimana dia bisa melawan jenis domain terlarang ini, mencapai Dao? Namun, mengapa mata itu begitu mirip? Garis pancaran pedang meretas. Seni pedang simbol rumput, pedang Dao tak tertandingi, tak terbendung, hanya akan menghancurkan alam semesta yang hebat. Di antara mereka, masih ada seberkas cahaya warna-warni merah yang didukung, esensi yang ditinggalkan oleh guillotine pembunuh abadi. Namun, itu dihindari oleh Jin Taijun, dia merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap cahaya merah itu. Namun, seni pedang simbol rumput itu aneh, sangat kejam. Itu meletus dalam kehampaan, tangkai demi tangkai rumput muncul di kehampaan, berakar di kubah langit. Setiap tangkai memiliki 9 helai daun yang bergerak. Energi pedang meletus dalam jutaan dan jutaan garis, bergemuruh dengan suara seperti air terjun yang tak berujung, mengalir turun dari langit. Jenis adegan ini terlalu menakutkan, meretas semua hal. Lekas pergi, anjing kecil itu meraung, berteriak dengan segala yang dimilikinya. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka roh formasi yang hancur akan mendukung formasi besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api. Sekarang, tidak ada waktu tersisa. Shi Hao menyipitkan matanya. Dia melihat pancaran darah meletus, melihat kepala Jin Taijun terbelah. Energi pedang berat yang tak ada habisnya jatuh seperti air terjun kekacauan utama, mengalir turun dari atas, menghancurkan segalanya. Namun, dia juga menghela nafas. Memotong roh primordial di tengkorak itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Shi Hao mengikuti di belakang anjing kecil itu, menghilang dalam sekejap mata, bergegas keluar dari keluarga Jin, menghilang ke batas cakrawala. Di belakang, cahaya abadi meluap, cahaya warna-warni keberuntungan muncul dalam garis-garis tak berujung, menghancurkan langit dan bumi. Itu menyapu gunung dan sungai yang tak berujung, tetapi tidak mendarat di tubuh mereka. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Di dalam tanah kuno pusat keluarga Jin, ada tengkorak retak yang mengeluarkan cahaya. Roh primordial Jin Taijun meninggalkan cangkangnya, bergumam di sana. Dia benar-benar terkejut. Dia merasa semakin seperti itu adalah Huang. Namun, itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia?
Dia memasuki keadaan kebingungan. Pada akhirnya, dia menggigil kedinginan. Jika itu anak muda itu, maka segalanya jauh lebih merepotkan. Berapa umurnya? Di dunia kultivasi, dia terlalu muda. Namun, dia sudah mencapai begitu banyak. Betapa konyolnya dia di masa depan? Siapa yang bisa menghentikannya? Jika dia diberi lebih banyak waktu, bahkan di domain abadi, anak muda ini akan menimbulkan badai besar. Keributan meletus di 9 surga 10 bumi. Sekarang, orang-orang immortal domain sedang mendiskusikan penarikan mereka, dan kebanyakan orang setuju. Namun, ini juga memicu krisis, karena semua orang yang sebelumnya bersentuhan dengan makhluk kegelapan tidak dapat kembali ke domain abadi. Hal ini membuat banyak orang ketakutan. Mereka penuh dengan keengganan, sehingga memprotes, menjadi berisik. Yang tidak menguntungkan pasti tidak bisa dibawa kembali ke domain abadi. Bencana sama sekali tidak bisa muncul di tanah suci itu. Ini adalah aturannya. Di era besar terakhir, ada tokoh senior yang hebat, ahli luar biasa terkenal yang, karena mereka bertarung sepanjang tahun melawan makhluk kegelapan, terkontaminasi oleh aura kegelapan, sehingga meskipun menjadi tokoh besar, pada akhirnya tetap tidak bisa kembali ke immortal. Domain. Daerah terlarang 9 surga, beberapa dari mereka memiliki latar belakang seperti ini. Tidak, kita harus kembali. Beberapa orang meraung, hampir saja memberontak. Sayangnya, sikap tingkat yang lebih tinggi terlalu tegas. Kebanyakan orang bisa kembali, tetapi mereka yang terlalu lama bersentuhan dengan makhluk kegelapan, yang jelas memiliki aura kegelapan, harus tetap tinggal. Sampai-sampai mereka bahkan membuat beberapa pengaturan untuk orang-orang ini sehingga mereka bisa memasuki beberapa daerah terlarang. Dikabarkan bahwa itu adalah rumah keberadaan kebanggaan surga yang sebelumnya berasal dari domain abadi, tempat-tempat ini terkenal dan kuat. Setelah diam selama bertahun-tahun, apakah masih ada kehidupan yang tersisa di daerah terlarang? Kita mungkin membuang hidup kita dengan pergi ke sana. Dikabarkan bahwa mereka yang masuk tidak pernah kembali hidup-hidup. Situasinya agak kacau. Pada kenyataannya, terlepas dari apakah itu 9 surga atau 10 bumi, mereka semua seperti ini. Semua kekuatan berada dalam kekacauan, keluarga yang berumur panjang tidak dapat tetap tenang. Shi Hao menebang Jin Taijun, berita tentang ini baru mulai menyebar, tidak diketahui oleh semua orang. Kalau tidak, kekacauan akan lebih besar. Saat ini, ada pertemuan terhormat di surga yang tak terukur, yang dikenal sebagai pertemuan para jenius. Situasi saat ini menakutkan, usia tanpa kultivasi akan turun, sehingga kultivator domain immortal semua takut, ingin mundur. Makhluk kegelapan juga tidak ingin bertarung langsung, ingin mundur, jadi tentu saja ada beberapa elit klan dari 9 surga yang ragu-ragu. Mereka semua berusaha menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini. Pertemuan terhormat kali ini bisa dibilang sebagai perpisahan terakhir generasi terkuat ini. Itu karena jalur dari berbagai klan semuanya berbeda. Tentu saja, ini juga merupakan pertemuan pertukaran, melihat pilihan yang dibuat orang lain, di mana berbagai keluarga akan dipimpin. Apakah kalian semua mendengar, 10 Raja Mahkota yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun telah keluar, akan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dikabarkan bahwa mulai hari ini, dia akan langsung menuju ke domain abadi. Aku mendengar bahwa murid ganda Shi juga telah dipilih oleh domain abadi, akan menjadi pewaris langsung dari sekte kuno yang kuat. Tidak ada kekurangan jalan bagi para jenius. Orang-orang yang paling menakjubkan ditakdirkan untuk dipilih. Sepanjang jalan, Shi Hao mendengar semua jenis rumor. Dia sangat tertarik. 30 tahun berlalu, bagaimana kabar teman-teman lama itu? Pertemuan terakhir yang terhormat dari era yang hebat ini, orang-orang itu mewakili puncak generasi ini. Bahkan Sutuo yang hebat, Lanxian, Tuogu Yulong, semuanya akan muncul. Apakah orang-orang seperti kita bisa pergi? Meskipun kami adalah tokoh kuat di wilayah kami, pada generasi ini, kami bukan bagian dari kelompok yang paling kuat. Kita lihat saja di luar. Sepanjang jalan, semua jenis berita menyebar. Banyak orang berdiskusi, menantikan ini, tetapi juga merasa menyesal. Situasi yang lebih besar memburuk, banyak kebanggaan surga akan tinggal jauh dari bumi ini, memasuki domain abadi. Ini akan menjadi pertemuan terakhir yang terhormat. Pri Wangxi akan muncul, meskipun aku mengaguminya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergaul dengannya. Wangxi bukan lagi pewaris terpenting keluarga Wang, Wangxi telah muncul. Dia dikenal tak tertandingi di bawah surga, tak tertandingi. Dia kemungkinan besar akan menuju ke sana, jadi kecemerlangan Pri Wangxi pasti akan berkurang jika dibandingkan. Jin Zhan juga akan pergi. Apakah dia dan Wangxi sudah menjadi sahabat Dao? Sepertinya aku telah mendengar bahwa beberapa keadaan telah muncul di keluarga Jin. Para kultivator dari berbagai negeri sedang mendiskusikan hal ini. Hal utama adalah bahwa pertemuan para jenius kali ini membawa makna khusus, kemuliaan era besar ini akan segera berakhir, menurun. Orang-orang ini berpisah, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Ada beberapa orang yang menghela nafas, berdiskusi dan menyebut banyak orang.
Mereka semua adalah talenta heroik di dunia ini. Aku mendengar bahwa para wanita suci dari Heaven Mending Sect telah kembali menjadi satu, menjadi menakjubkan dan luar biasa, sangat kuat. Penyihir sekte pemutus langit juga tidak sederhana. Shi Hao diam-diam mendengarkan semuanya, keuntungannya tidak sedikit, mempelajari beberapa informasi tentang beberapa teman lamanya. Mata Cao Yusheng menjadi cerah, menggosok tangannya dan berkata, kita juga harus pergi, sudah waktunya untuk kembali. Kami belum keluar dalam 30 tahun, seharusnya sudah waktunya bagi orang lain untuk mengetahui bahwa Saffron Chow telah kembali. Jika kita berbicara tentang siapa pahlawan nomor satu di bawah langit, maka aku harus menunjukkan kepada semua orang dengan siapa mereka bermain-main. Jika kamu ingin mencapai Dao, kamu harus menunggu 500 tahun lagi. Anjing kecil itu berkata dengan kejam, langsung memukulinya. Siapa pahlawan terbesar di bawah langit? Ini aku, Great Saffron Chow. Cao Yusheng penuh percaya diri, berteriak keras. Kulit pohon. Akibatnya, dia langsung dihempaskan ke tanah oleh anjing kecil seukuran telapak tangan, wajahnya bahkan terinjak, tidak bisa bangkit kembali. Anjing kecil itu menginjak pipinya, menggonggong terus-menerus. Sudah begitu besar, tetapi dia ditekan ke tanah oleh seekor anjing kecil, apalagi berani berteriak seperti ini. Ini benar-benar memalukan. Penguasa besar apa? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anjing itu, diganggu seperti ini, benar-benar sampah. Bisakah kamu tidak membuat begitu banyak kebisingan? Sepanjang jalan, para pejalan kaki terkejut. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua melengkungkan bibir mereka, dengan sengaja mengejek dan mengejek Cao Yusheng. Kenapa aku merasa ada yang agak aneh? Apakah kamu semua mendengar, ketika Wang Da ditangkap, ada seekor anjing kecil yang berpartisipasi dalam acara itu? Ada beberapa orang di sepanjang jalan, semuanya bergegas menuju Gunung Sumi, tanah suci ini. Gunung Sumi adalah tanah suci dari garis keturunan biksu kuno. Namun, sayangnya, karena pertempuran, Gunung Sumi dipukuli hingga hancur, puncaknya tenggelam ke dalam kekacauan utama, tidak muncul lagi. Sekarang, hanya ada beberapa sisa kerangka, serta gunung raksasa yang rusak. Ada desas-desus bahwa Gunung Sumi menjulang keluar angkasa sebelumnya, dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang, luas tak tertandingi. Itu adalah puncak besar keempat di dunia, tidak dapat binasa sepanjang zaman, banyak obat ilahi ditanam di atasnya. Selain itu, di puncak gunung, ada tumbuhan abadi dan pohon Buddha, serta pohon abadi Bodhi yang terkenal, sejenis obat umur panjang yang tak tertandingi. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kejayaan masa lalu lenyap. Garis keturunan biksu kuno juga menurun setelah pertempuran Immortal Ancient, sampai-sampai menghilang. Yang disebut kemuliaan dan yang disebut umur panjang itu relatif. Ketika bencana besar yang sebenarnya turun, tidak banyak yang bisa memastikan kelangsungan hidup abadi. Tidak ada hambatan di sepanjang jalan. Kelompok Shi Hao mendekati sisa-sisa Gunung Sumi. Sepanjang jalan, gunung kuno menjulang, memanjang terus-menerus. Bisa dibayangkan betapa indah dan asrinya tempat ini dulu, ada gumpalan aura yang luar biasa bahkan sampai sekarang. Sebagian besar gunung hancur, setelah mengalami pertempuran hebat. Puncak gunung yang besar semuanya rata, hanya setengah dari tubuh mereka yang dulu megah yang tersisa. Tanaman merambat tua membentang, beberapa sangat tebal, yang setebal ember yang biasa terlihat. Rumah-rumah kasar juga bisa terlihat, tersebar di sekitar punggungan gunung. Energi spiritual merasuki udara. Saat mereka masuk lebih dalam, kehidupan tanaman tidak lagi mewah, beberapa tanah kuno terekspos. Ada banyak sisa-sisa dan bangunan rusak menutupi pegunungan, puing-puing bersinar. Batu bata, ubin, dan hal-hal lain dari garis keturunan biksu kuno semuanya sangat istimewa. Ada biara-biara berbata perak dan kuil-kuil berubin emas, semuanya adalah bangunan suci, bahkan para biksu abadi pernah duduk di dalamnya. Sayangnya, semuanya sudah lama menjadi asap. Pertempuran itu menghancurkan segalanya di dunia. Bahkan sekte kuno yang mulia digulingkan. Saat itu, Raja Biksu Abadi yang tak tertandingi dikenal memiliki tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, mampu secara langsung menghadapi Shutuo dan Anlan, orang-orang ini, namun pada akhirnya, tubuh emasnya masih ditembus. Hari itu, Shang Six Golden Body runtuh. Gunung Sumi dengan demikian retak, puncaknya menghilang, sehingga menjadi sesuatu dari masa lalu. Hari itu, darah biksu mewarnai langit, 6 dao menangis, dunia dalam kesedihan. Pertempuran masa lalu mengejutkan langit dan bumi, bahkan makhluk gaib menangis. Kemampuan ilahi biksu kuno sepenuhnya terungkap, negara di dalam telapak tangan, Buddha hidup di masa depan, biksu apa yang tidak dapat binasa, semuanya ditampilkan, dunia dibantai menjadi merah tua. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan pada akhirnya. Tempat ini menjadi reruntuhan, menjadi peninggalan masa lalu. Itu seperti reinkarnasi. Pada akhirnya, hari akan tiba ketika akan ada pertempuran besar lainnya. Konfrontasi besar akan tiba, dunia dirusak oleh api, teriakan pembunuhan mengguncang langit,
mereka yang terlibat tidak terbatas pada 9 surga 10 bumi, tetapi juga dari dunia surga. Ada legenda yang menyatakan bahwa Gunung Sumi akan kembali di masa depan, bahwa Buddha akan dilahirkan kembali melalui api dari reruntuhan, berpartisipasi dalam pertarungan besar, melakukan pertempuran terakhir. Tempat ini benar-benar besar. Di masa lalu, berapa banyak orang yang ada di warisan ini? Cao Yusheng terdiam. Sudah cukup lama sejak mereka pertama kali melangkah ke tempat ini, terlalu banyak jejak candi di sepanjang jalan. Secara keseluruhan, tempat ini benar-benar terlalu luas dan tak terbatas. Dulu, ini adalah negara Buddha, semua biksu penghuninya. Ada jutaan dan jutaan makhluk, semuanya percaya pada Raja Biksu Abadi, menguduskan Zhang 6 tubuh emas di kuil. Anjing kecil itu menghela nafas dengan kekaguman, ekspresinya rumit, mengingat beberapa hal di masa lalu. Apa yang bisa kamu ingat? Shi Hao bertanya. Anjing kecil itu menepuk bibirnya, berkata, di masa lalu, Raja Biksu Abadi memiliki Buddha lotus yang tumbuh di kolam kebajikan di sana, biji teratai benar-benar terlalu lezat. Shi Hao benar-benar terdiam. Cao Yusheng juga tercengang. Mereka awalnya mengira itu sentimental, merasakan kesedihan, tetapi siapa yang mengira bahwa itu hanya kehilangan teratai Buddha di kolam kebajikan itu, masih memikirkannya. Anjing bodoh ini, kamu benar-benar memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. Cao Yusheng bergumam pelan. Mereka tiba di Gunung Sumi. Ini adalah tubuh utama, sangat tinggi dan megah, tetapi dikabarkan hanya menjadi gunung yang rusak. Di mata Shi Hao dan Cao Yusheng, ini bahkan lebih seperti dataran tinggi raksasa, terlalu luas. Itu berkali-kali lebih besar daripada banyak badan gunung yang digabungkan menjadi satu. Pada kenyataannya, dikabarkan bahwa karena perubahan yang terjadi di langit dan bumi, Raja Biksu Abadi menunjukkan metodenya, tempat ini dengan cepat menyusut. Kalau tidak, ukurannya akan lebih besar. Gunung yang rusak, atau mungkin bisa disebut dataran tinggi, berwarna abu-abu. Ada batu yang menumpuk di sekitarnya, tebing yang sangat curam. Di dekatnya, kehidupan tanaman jarang, hanya sedikit tanaman hijau. Mereka semua adalah pohon purba, spesies bermutasi yang sangat tegak dan kuat, berkelok-kelok seperti naga tua di sini. Namun, puncak gunung yang rusak itu malah hijau dan subur, sangat lebat seperti karpet hijau. Itu diletakkan di atas puncak gunung, beberapa bunga aneh juga tumbuh di atasnya, melepaskan aromanya. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini menjadi reruntuhan, masih luar biasa. Samar-samar, mereka sepertinya bisa mendengar suara kitab suci, suara nyanyian terdengar samar-samar, mentransmisikan dari kehampaan. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada yang mau mendirikan sekte di sini, karena jika mereka mendirikan sekte di sini, suara kitab suci sesekali akan mengalihkan perhatian mereka, dengan mudah menggoyahkan mereka dari keyakinan mereka. Musik sitar bisa didengar, suara seperti mata air yang jernih. Mereka mengalir di sepanjang batu kapur di bawah sinar bulan, tersebar di tebing dan ke bambu hijau, jernih dan indah. Tempat itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi, kabut abadi berputar-putar. Ada seorang wanita bermain sitar, penampilannya sangat cantik, duduk di atas meja batu giok. Jari-jarinya tampak menari, memainkan lagu yang indah. Di sekitarnya, ada ratusan dan ribuan burung terbang, berputar-putar, tidak ada kekurangan burung luan dan burung surgawi lainnya di antara mereka. Layak menjadi putri Yaoyu, lagu ini telah menggerakkan hati Dao aku, penuh pesona abadi, murni dan bebas dari vulgar. Seseorang berkata dengan desahan kekaguman. Orang yang memainkan sitar adalah Putri Yaoyu dari Istana Kekaisaran yang berumur panjang. Musik sitar itu indah, membawa pesona Dao yang luar biasa, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, semua jenis burung keberuntungan datang untuk menikmati diri mereka sendiri. 10 Raja Mahkota telah datang. Seseorang berteriak ketakutan, melihat seorang pria mendekat dari kehampaan dengan gerakan yang kuat, heroik dan kekuatan yang mengesankan, mendaki Gunung Sumi yang rusak. Ini adalah sosok heroik yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar Desolate Border, seseorang yang berani bersaing dengan klan kaisar pihak lain, salah satu kebanggaan surga di masa lalu. Penampilannya secara alami memicu keributan. Banyak orang menoleh, perhatian mereka tertuju. Di kejauhan, Cao Yusheng dan yang lainnya berhenti, melihat sebuah tanda. Kulit pohon. Anjing kecil itu segera memamerkan taringnya, menjadi sangat marah. Siapa yang menulis ini? Itu melotot. Jangan memprovokasi masalah. Shi Hao menghentikannya. Bahkan dari jauh, mereka bisa melihat tanda, di atasnya tertulis, makhluk kegelapan dan anjing tidak boleh masuk. Tidak heran mata anjing kecil itu melebar, sangat marah. Sialan, siapa yang berani meremehkan yang hebat ini? Wang Da ditangkap di depan semua orang, membuat marah keluarga Wang. Mereka tidak tahu siapa orang misterius itu, tetapi mereka tahu bahwa ada seekor anjing kecil yang bahkan mengintimidasi keluarga domain abadi. Namun, kemudian, mereka mengetahui bahwa anjing itu kemungkinan besar menggertak, tidak memiliki kemampuan ilahi masa lalunya. Orang-orang keluarga Wang sangat kejam.
Ini kemungkinan besar pekerjaan mereka, karena Wang Shi adalah salah satu pengusul pertemuan terhormat ini. Anjing kecil itu sangat marah, menggertakkan giginya di sana. Jika bukan karena Shi Hao menahannya, itu mungkin langsung berteriak dan bergegas. Mari kita lihat-lihat dulu, jangan terburu-buru berteriak. Shi Hao berkata, mencoba menenangkannya. Anjing kecil itu berpikir sebentar, merasa bahwa ini masuk akal. Mereka harus mencoba melihat gerakan seperti apa yang dilakukan orang-orang ini terlebih dahulu. Saat ini, seorang gadis kecil berambut perak muncul, dari kelihatannya berusia 12 atau 13 tahun, kulitnya seperti batu giok halus, wajahnya sangat halus dan cantik. Rambut panjang peraknya menjuntai ke pinggangnya, berkedip-kedip dengan kecemerlangan, mata seperti rubi yang sangat besar dan cerdas. Itu tepatnya kelinci giok. Dia memeluk kilin kecil seputih salju, juga datang. Kelinci kecil. Mata anjing kecil itu bergerak. Dengan suara sou, cahaya putih berkedip, berubah menjadi kelinci putih kecil, menyentak pantatnya saat mengikuti di belakang kelinci giok. Anjing horny sialan ini. Cao Yusheng langsung kesal. Anjing kecil ini mencoba menipu teman lamanya. Wayaya, dari mana asal kelinci kecil ini? Itu sangat lucu. Kelinci giok segera membuang kilin yang dipegangnya, memungut, anjing kecil, di tanah. Apakah kamu memuji dirimu sendiri? Shi Hao yang berdiri di kejauhan segera terdiam. Dia sendiri adalah kelinci. Kilin kecil itu masih tidur, tetapi pada akhirnya terlempar ke tanah, merasa sangat dirugikan. Anjing kecil itu juga tidak merasa hebat, karena ketika diangkat, ia dijepit dan digosok sekujur tubuhnya, lalu telinganya dipelintir. Kulit pohon. Itu segera memamerkan taringnya. Kenapa tangisanmu begitu lucu? Anjing kecil itu hampir muntah seteguk darah, wajahnya menjadi merah. Berapa umurnya? Namun itu disebut lucu. Itu hampir segera melompat dan berlari. Hehe, Cao Yusheng mencibir. Mereka mulai mendaki gunung Sumi yang rusak. Di kejauhan, ada sosok cantik, pakaian putih lebih bersih dari salju, yang sedang menyeruput teh. Dia memiliki rambut hitam panjang yang indah, kulitnya seperti salju, mata cerah dan gigi putih, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang diasingkan. Justru Pri Heaven mending sekte, King Yi dan Yu Chen yang digabungkan kembali. Ada banyak orang yang akrab di sekitar mereka, misalnya, Great Su Tuo, Little Sky King, Tuo Gu Yulong, dan lainnya. Tidak lama kemudian, Shi Yi dengan 2 murid, Exiled Immortal, dan yang lainnya datang, menarik banyak perhatian. Mereka adalah kekuatan utama generasi muda dalam perang perbatasan yang sunyi. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka sekarang. Ada orang-orang yang berdiskusi di antara mereka sendiri, merasa seperti ini seharusnya menjadi anak muda paling kuat di dunia saat ini. Segera setelah itu, terjadi keributan besar. Lebih banyak orang datang, beberapa orang bangun untuk menyambut mereka. Wang Shi telah datang, pewaris paling kuat keluarga Wang. Dari 9 naga keluarga Wang, semakin muda mereka, semakin kuat. Siapa yang mengira akan ada naga ke-10? Dia hanyalah anak immortal Wang, dikabarkan telah menerima manfaat besar dari Dao Agung. Semua orang segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang bangkit untuk menyambutnya dengan senyuman. Wang Shi datang. Dia memiliki tubuh sedang, wajahnya halus dan anggun, sangat tampan, penuh vitalitas muda. Wajahnya membawa senyum, sangat damai, tetapi tidak ada yang berani menganggapnya tidak berbahaya, karena dia adalah naga ganas yang sedang berhibernasi. Semua orang tahu bahwa dia sangat kuat, tubuhnya yang berkilau membawa kekuatan ledakan, sebanding dengan naga sejati pada level yang sama. Melihat lebih hati-hati, kulitnya lembab dan bercahaya, keras dan kokoh, hasil dari temper yang ekstrim. Orang ini kemungkinan besar memiliki tubuh pemecah fajra. Keluarga Wang memang luar biasa. Seseorang berkata dengan desahan ringan. Sejak mereka melihat Wang Shi, semua ahli sejati merasakan semacam perasaan ngeri, seolah-olah mereka telah bertemu dengan naga ganas humanoid, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran makhluk raksasa. Orang normal tidak bisa merasakan ini, mereka hanya akan merasa bahwa dia tenang dan lembut, seperti seorang pemuda naif yang tidak mengancam sedikit pun. Namun, semakin dalam kultivasi seseorang, semakin mereka khawatir. Ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang, sekali meletus, akan mengguncang langit dan menggerakkan bumi, membuat bintang-bintang berjatuhan. Shi Hao juga ada di sini, mendaki gunung Sumi yang rusak. Wang Shi ini tidak sederhana, sosok yang tangguh. Dia samar-samar bisa merasakan simbol Dao besar di dalam tubuhnya, di dalam dirinya kekuatan yang menakjubkan, secara bawaan dekat dengan Dao. Dia harus menjadi seseorang yang disukai oleh surga. Wang Shi dan Immortal Wang sangat mirip, keduanya memiliki fitur yang halus, sangat tampan, pada saat yang sama memiliki bakat yang luar biasa. Di era yang hebat ini, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Teman Dao terlalu sopan, tidak perlu bertindak dengan sopan santun yang berlebihan. Wang Shi tersenyum. Ketika dia melihat banyak orang datang, dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam seperti anak muda yang anggun. Di belakangnya mengikuti Wang Shi,
masih ramping dan anggun, penampilannya luar biasa. Namun, saat berdiri di samping Wang Shi, gayanya secara alami sangat menurun, paling tidak jika dibandingkan. Penampilannya benar-benar hebat, cukup untuk memikat bahkan burung dan binatang, menyembunyikan bulan dan mempermalukan bunga. Namun sekarang, situasinya semakin memburuk, kehendak rakyat tidak menentu, semuanya mempertimbangkan prospek masing-masing. Jenius mewakili kemuliaan masa depan, bahkan kecantikan luar biasa jenis ini tidak dapat dibandingkan dengan Wang Shi. Suara ding-dong berangsur-angsur menghilang. Suara sitar putri Yao Yu berhenti, tetapi 100 burung tidak berhamburan, burung dewa masih menari di sisinya. Wang Shi bertepuk tangan, berkata dengan kekaguman, catatan itu seperti melodi abadi yang jauh, berputar-putar, menggerakkan hati Dao. Seni sitar putri Yao Yu sangat menakjubkan. Yang lain semua langsung setuju, memuji keterampilan sitar putri Yao Yu. Salam untuk saudara Dao. Kemudian, Wang Shi memiliki senyum hangat di wajahnya, penuh etiket saat dia menyapa 10 Raja Mahkota, diasingkan abadi dan yang lainnya dengan kepalan tangan. Dia adalah orang yang sangat halus dan licin, ini adalah kesan pertama Shi Hao. Wang Shi sendiri sangat kuat, namun setelah dia datang, dia masih memberikan perasaan menyegarkan, tidak sederhana sama sekali. Pada saat yang sama, tanpa ragu, Wang Shi menjadi pusat perhatian, dengan mudah menarik perhatian semua orang. Banyak orang bergegas, mengelilinginya. Kakak Sutuo Dao yang hebat, sudahkah kamu memutuskan wilayah domain abadi mana yang kamu tuju? Wang Shi duduk, bertanya kepada Sutuo yang agung yang tidak jauh sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa sampai batas tertentu, pertemuan kali ini adalah untuk saling mengucapkan selamat tinggal. Itu karena pilihan setiap orang akan berbeda. Beberapa orang ingin memasuki domain abadi, sementara beberapa mungkin hanya bisa tinggal di belakang. Aku masih tidak yakin. Kata-kata Great Sutuo sederhana dan ringkas, melepaskan desahan ringan. Dia melihat tanah kuno ini. Gunung rusak yang luas ini adalah tempat kelahiran sejati dari garis keturunan biksu kuno. Jika tidak dihancurkan, maka ini akan menjadi tanah suci idealnya. Wang Shi tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah 10 Raja Mahkota, berkata, dengan bakat saudara, aku percaya bahwa dimanapun itu berada di domain abadi, kamu masih akan bersinar terang untuk generasi yang akan datang. Kata-kata ini sopan, evaluasinya tinggi, tetapi semua orang tahu bahwa itu tidak terlalu berlebihan. Dengan bakat dan kekuatan 10 Raja Mahkota, dia akan tetap cemerlang bahkan jika dia memasuki domain abadi. 30 tahun berlalu. Sekarang, seberapa jauh kultivasinya mencapai? 10 Raja Mahkota tetap sangat tenang, berkata, sebenarnya, aku ingin bertukar beberapa petunjuk dengan kamu sebelum aku pergi. Ketika kata-kata ini terdengar, itu segera membuat semua orang terkejut. 10 Raja Mahkota akan bertarung satu putaran dengan Wang Shi. Banyak orang merasa seperti darah ayam disuntikkan ke dalamnya, menjadi sangat bersemangat dan bergejolak. Angka-angka seperti apa ini? Mungkin benar-benar ada pertempuran. Shi Hao akhirnya tahu betapa tangguhnya Wang Shi. Bahkan Raja 10 Mahkota ingin melawannya, ini secara alami menunjukkan betapa luar biasanya Wang Shi. Kalau tidak, bagaimana para jenius normal bisa menarik perhatian Raja 10 Mahkota? Wang Shi tetap sangat rendah hati, tetapi tidak lemah, berkata, saudara Dao terlalu memikirkan aku. Namun, aku juga ingin melakukan pertukaran dengan saudara ini. Karena ada kesempatan sekarang, mengapa kita tidak menahannya hari ini, kita berdua bertarung satu putaran. 10 Raja Mahkota berkata, matanya cemerlang, bersinar seperti dua matahari. Ini memicu kekacauan besar. Dua ahli hebat mungkin bertarung dalam pertempuran sengit di sini hari ini, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Sebaiknya kita tidak memilikinya hari ini, aku hanya ingin menikmati minuman, menemukan jawaban melalui teori dan bukan praktik, mendiskusikan masa depan kita, jadi lebih baik kita menundanya untuk saat ini. Wang Shi menggelengkan kepalanya. Kemudian, tambahnya, tenang tapi tegas. Bagaimana kalau kita berduel di 9 surga sebelum kita pergi, sebelum kita memasuki domain abadi? Bagus. Ketika Raja 10 Mahkota mendengar ini, dia langsung mengangguk. Lawan yang layak sulit ditemukan. Aku menantikannya. Wang Shi berkata sambil tertawa. Di kejauhan, Lunar Jade Rabbit mengeluarkan desahan ringan, menarik-narik telinga kelinci anjing itu, terlihat agak kesal dan menyesal. Kami kehilangan seseorang di sini. Kalau tidak, dengan bakatnya, apakah Wang Shi bahkan bisa bertindak arogan? Ketika orang-orang terdekat mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh, menjadi sedikit bingung. 30 tahun telah berlalu, beberapa hal jelas sudah memudar dari ingatan beberapa orang. Tentu saja, ada orang lain yang mengerti apa yang terjadi, menebak siapa yang dia bicarakan. Di masa lalu, selama pertempuran hebat Desolate Border, siapa yang paling banyak berkontribusi dari generasi muda? Tidak diragukan lagi orang yang lumpuh, orang yang sebelumnya secara pribadi membunuh banyak makhluk kaisar klan. Dalam pertempuran itu, keberanian ilahinya dikenal tak tertandingi.
Secara komparatif, bahkan Raja 10 Mahkota, murid ganda dan yang lainnya memucat dibandingkan, pencapaian mereka tidak dapat dibandingkan. Gaya Brother Exiled Immortal luar biasa, seperti seorang Taois abadi yang bereinkarnasi. Aku juga berharap dapat bertemu dengan kamu, jika memungkinkan, aku juga ingin bertukar beberapa petunjuk. Wang Shi angkat bicara, menatap Immortal Exiled yang sangat menyendiri dan murni. Exiled Immortal mengungkapkan senyum tipis, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Tentu, aku bisa menemanimu kapan saja. Sebelumnya, semua orang merasa Wang Shi masih tenang dan tidak berbahaya, tetapi sekarang, bahkan mereka yang tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi dapat merasakan bahwa Wang Shi memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Itu karena dia menantang orang lain, mengatur 2 pertempuran berturut-turut. Segera setelah itu, akan ada 2 pertempuran antara para ahli muda yang hebat. Dia tersenyum, ekspresinya masih lembut, tetapi di mata banyak orang, dia seperti binatang buas yang sedang berhibernasi yang secara bertahap menunjukkan taringnya. Orang-orang bergegas satu demi satu. Jin Zhan telah tiba. Banyak orang menoleh. Jin Zhan telah tiba, penampilannya heroik, kultivasinya menjadi semakin kuat. Energi esensi seluruh sosoknya seperti pelangi. Ketika tertahan di tubuhnya, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menahan. Di masa lalu, dia juga orang yang galak, berpartisipasi dalam pertempuran besar di Desolate Border. Meskipun dia kembali dalam keadaan sekarat, aku mendengar bahwa dia mendapat untung dari bencana, keterampilan Dao-nya meningkat. Ada beberapa yang membahas ini. Mereka memandang Jin Zhan, dan kemudian ke arah Wang Shi. Apakah keduanya menjadi teman Dao? Ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka memikirkan kejadian-kejadian di masa lalu, betapa besar kekacauan yang ditimbulkannya. Keluarga Jin dan keluarga Wang ingin berhubungan dengan pernikahan, tetapi pada akhirnya, itu ditunda. Keluarga Wang pada waktu itu memiliki beberapa penyesalan. Mereka sebelumnya memiliki kesempatan untuk mengambil Huang untuk mereka sendiri, pada saat itu, Huang dan Wang Shi memiliki beberapa hubungan. Ada beberapa yang berbicara pelan, mendiskusikan berbagai hal di sana. Saat itu, keluarga Wang benar-benar fokus untuk menekan Huang. Ada semua jenis hal tidak menyenangkan yang terjadi, bahkan ingin membawanya sebagai pelayan. Aku percaya bahwa nanti, mereka pasti sangat menyesalinya. Huang, ini sudah menjadi nama masa lalu. Setelah dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur, semakin sedikit orang yang membesarkannya. Namun hari ini, dalam situasi seperti ini, semua orang mengingatnya lagi. Tutup mulutmu, aku tidak ingin mendengar nama itu. Jin Zhan tiba-tiba berbicara, menatap dingin pada orang-orang yang sedang berdiskusi dengan tenang. Suasana segera berubah sedikit, orang-orang itu menutup mulut mereka. Apa yang terjadi? Bisakah nama saudara aku tidak disebutkan? Kamu pikir kamu siapa, bertindak mendominasi? Aku hanya ingin membawanya, apa yang akan kamu lakukan? Tepat pada saat ini, seorang anak muda berambut emas berjalan, memanjat gunung Sumi yang rusak. Sosoknya sangat kokoh, seolah-olah dilemparkan dari emas, secara bawaan memiliki perasaan kekuatan. Kepalanya yang berambut pirang panjang tersebar ke bawah, pupilnya melepaskan pancaran listrik yang menembus. Seseorang mengenali bahwa dia adalah semut bertanduk surgawi, seorang ahli yang sangat menakutkan, yang dikenal sebagai orang dengan kekuatan terbesar di bawah level makhluk tertinggi. Beberapa hal sepertinya telah terjadi di keluarga Jin. Apakah itu sebabnya teman Dao Jin Zhan begitu gelisah di sini? Penyihir itu berbicara. Kulitnya seputih salju, matanya jernih seperti air, keindahan pedesaan yang tumbang. Jika Huang ada di sini, apakah teman Dao Jin berani mengatakan ini? Kenapa aku tidak berani? Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa datang. Aku percaya dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya di alam bawah sekarang. Tanpa kultivasinya, dia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan biasa, debu menjadi debu, bumi ke bumi, pasti akan menghilang sebelum waktunya. Kata Jin Zhan. Mendengar semua orang mendiskusikan individu masa lalu ini, sungguh sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, kata Wang Shi. Saat ini, Tuogu Yulong, Kelinci Giok, 2 orang yang selamat dari 4 Phoenix keluarga Wei, pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong, dan yang lainnya sedikit terganggu, mengingat teman lama itu. Orang yang sebelumnya mendominasi generasi muda, terus-menerus membunuh ahli klan kaisar dari sisi lain, sayangnya Huang ini pergi saat itu, tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Great Sutuo, Little Sky King, Daoist Qi Gu dan yang lainnya semua merasakan gelombang belas kasihan, merasa seperti Huang yang lumpuh dan menghilang terlalu disayangkan. Bahkan ekspresi Wang Shi keluarga Wang sedikit berubah. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di masa lalu. Pri Yuchen, atau mungkin Pri King Yi, kudengar hubunganmu dengan Huang tidak ringan sebelumnya. Jika dia masih hidup, tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, menurutmu seberapa kuat dia? Wang Shi bertanya sambil tersenyum. Ekspresi beberapa orang berubah, misalnya, semut bertanduk surgawi, Chang Gongyan, dan lainnya.
Itu karena mereka semua tahu bahwa King Yi dan Shi Hao memiliki banyak hal yang terjadi di antara mereka. Apakah ini provokasi Wang Xi? Selain itu, setelah Yu Chen dan King Yi bergabung, sulit untuk mengatakan apakah dia memihak Huang atau tidak. Bagaimanapun, masa lalu Yu Chen melawan Huang. Dengan berbicara seperti ini, apakah Wang Xi menguji air? Ada beberapa orang yang melihat ke arah Pri Heaven Mending Sekte. Pakaian wanita itu lebih murni dari salju, matanya yang indah berkedip saat dia melihat Wang Xi. Jika dia masih di sini, dia akan lebih kuat darimu. Ini adalah kata-kata sederhana, tetapi itu membuat ekspresi Wang Xi menjadi sedikit kaku. Dia tidak pernah menyangka Pri Surga Mending Sekte akan benar-benar berbicara secara langsung. Apakah begitu? Aku benar-benar berharap dia masih hidup, agar dia muncul di depan mata aku suatu hari nanti. Wang Xi berkata dengan tenang. Selama kamu masih hidup, bisa menunggu sampai hari itu, maka aku percaya saudaraku Huang akan kembali. Dia akan membantai jalannya kembali dari alam bawah, membantai makhluk abadi yang hancur itu. Semut tanduk surgawi berkata, sangat bersemangat. Temperamennya sangat hebat. Sebagai keturunan salah satu dari 10 setan, dia tidak pernah takut akan apapun antara langit dan bumi. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran besar Desolate Border, sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut keluarga Wang yang luar biasa kebanggaan surga. Aku berharap hal yang sama. Bagaimanapun, generasi nomor 1 aku akhirnya menderita kutukan pembunuh abadi, kemungkinan besar selamanya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Sebelum Wang Xi berbicara lagi, orang lain mengatakan ini dengan suara yang dingin dan berbeda. Alih-alih mengatakan itu karena kasihan, itu lebih karena ejekan. Pengaruh keluarga Wang dan keluarga Jin terlalu besar, mengakar kuat di 9 surga di atas, jadi mereka secara alami memiliki beberapa sekutu. Ada beberapa jenius kelas atas dari generasi ini yang juga ingin lebih dekat dengan mereka. Itulah mengapa mereka berbicara di pihak mereka. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Rambut emas semut tanduk surgawi menjadi menyilaukan seperti benang emas, seperti api yang mengamuk. Peristiwa masa lalu membuatnya penuh dengan kebencian dan rasa sakit, namun dia benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menolak untuk percaya bahwa Shi Hao menjadi orang biasa, bahwa dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya. Namun, kutukan pembunuh abadi benar-benar tidak mungkin untuk disingkirkan. Siapa yang bisa bertahan? Saat itu ketika abadi yang hancur mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menahan penyesalan mereka sendiri. Setelah 30 tahun berlalu, tidak peduli seberapa hebat dia jenius, energi darahnya seharusnya sudah mengering, situasi terbaik memiliki satu kaki di kuburan, hampir tidak bisa melanjutkan hidup, yang terburuk adalah dia sudah mati. Saat ini, seorang ahli dari klan angin berbicara. Keluarga Jin, keluarga Wang, klan angin, ketiga keluarga berumur panjang ini sebelumnya menentang Shi Hao. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, beberapa orang menjadi tenang. Chang Gongyan, semut bertanduk surgawi dan dada yang lainnya naik dan turun, merasakan emosi yang kuat. Ini benar-benar terjadi. Akhir dari jenius warping surga masa lalu benar-benar terlalu menyedihkan, terlalu banyak tragedi. 30 tahun yang lalu, mereka sebelumnya telah mengunjungi alam bawah melalui 3000 provinsi, menuju ke alam Dewa Fade. Pada saat itu, beberapa orang bertemu dengan Shi Hao, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak, tidak khawatir sama sekali, tetapi apa yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa dia tidak punya banyak hari lagi untuk menjadi liar, bahwa dia masih akan lumpuh di akhir. Itulah terakhir kali mereka melihat Shi Hao. Satu perpisahan yang berlangsung selama 30 tahun, tidak ada lagi kesempatan untuk menyerah. Makhluk-makhluk kegelapan merusak tanah, berbagai lorong semuanya tertutup. Mereka tidak bertemu selama 30 tahun, mungkinkah teman lama ini benar-benar sudah sekarat, mencapai matahari terbenam yang berlumuran darah, seorang pahlawan yang jatuh? Ini adalah hasil yang paling mungkin. Lagi pula, tidak ada obat untuk kutukan pemecah keabadian. Itu akan mengurangi kultivasi seseorang. Setelah kekuatan magis seseorang menghilang, vitalitas seorang ahli akan menjadi sangat terluka, dan dari sana energi darah mereka akan menderita kerusakan, secara bertahap mengering. Mampu hidup sudah merupakan jenis kemewahan, jenis bangkit atau kembali apalagi yang bisa dibicarakan. Jin Zhan berbicara, kata-katanya mengandung penghinaan. Dendamnya dengan Shi Hao sangat dalam, titik balik hidupnya adalah karena pertempuran besar antara Huang dan dirinya sendiri. Setelah mengalami kekalahan besar di Imperial Pass, itu membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin generasi muda. Itu adalah titik puncak dari nasibnya. Setelah pertempuran itu, dia selalu bersemangat, keterampilan daonya goyah. Pada akhirnya, ketika dia bertarung dengan pihak lain, dia bahkan dikalahkan sampai dagingnya compang-camping. Setelah pertempuran itu, Wang Xi tidak memenuhi janjinya untuk menjadi pendamping daonya, dan dengan demikian, ada sedikit keretakan antara keluarga Jin dan Wang. Pecundang sepertimu, apakah kamu sudah lupa bagaimana Huang dengan mudah menghancurkanmu di Imperial Pass saat itu?
Sekarang dia tidak ada di sini, kamu merasa seperti kamu bisa memandang rendah semua orang lagi? Semut tanduk surgawi kesal, itulah sebabnya dia langsung mengejek pihak lain. Mata Jin Zhan dingin, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Semuanya, apa gunanya mengatakan hal-hal ini? Tidak perlu merusak suasana karena peristiwa masa lalu. Alasan utama kami bertemu hari ini adalah untuk mendiskusikan jalan masa depan kami. Seseorang berbicara, mengurangi ketegangan. Sayangnya, upaya ini sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Ada beberapa orang yang berdiri melawan satu sama lain, memusuhi semut tanduk surgawi, kelinci giok bulan, dan lainnya, tidak ramah sama sekali. Orang mati, apa gunanya memujinya? Orang mati akan mati, terlepas dari betapa menakjubkannya dia sebelumnya, sekarang, dia masih tidak lebih dari setumpuk tulang yang hancur di alam bawah. Ini datang dari ahli klan angin. Pada kenyataannya, di masa lalu, ini adalah klan pertama yang bertindak melawan Shi Hao. Ketika Shi Hao baru saja muncul di surga yang tak terukur, dia menjadi sasaran Yuan King, dikirim ke tambang kuno asal. Itu semua karena garis keturunan orang berdosa memiliki konflik dengan leluhur klan ini, dendam bersama di antara mereka, bahwa mereka tidak ingin memberi orang-orang klan batu kesempatan untuk membangun surga mencapai pohon besar. Kenapa aku merasa kata-katamu begitu menusuk telinga? Tuogu Yulong angkat bicara. Dia berasal dari keluarga dari Imperial Pass Desolate Border, hubungannya dengan Shi Hao tidak buruk. Itu karena mereka menjalin hubungan persahabatan di medan perang, semua orang bisa melihat bahwa Huang bisa membunuh ahli klan kaisar pihak lain. Selain itu, Tuogu Yulong, 4 Phoenix keluarga Wei, dan yang lainnya sebelumnya telah diselamatkan oleh Shi Hao dalam pertempuran terakhir. Ada beberapa orang yang memiliki ekspresi tidak baik, termasuk Pri Heaven Mending Sekte, Qi Hong, dan lainnya, semuanya melihat ke arah ahli Wind Clan. Di masa lalu, pewaris klan ini dibunuh oleh Shi Hao, dendam yang dalam. Orang ini cukup langsung, berbicara langsung dengan permusuhan dan cibiran. Yang meninggal sudah pergi, apa yang harus diperdebatkan? Seseorang dari keluarga Wang berbicara, tetapi itu bukan untuk meredakan ketegangan, melainkan untuk memulai lebih banyak provokasi. Itu karena dia masih memiliki lebih banyak kata untuk diucapkan. Jalannya ada di bawah kaki kita sendiri, ini semua adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dia dengan tenang berkata, ini adalah orang lain selain Wang Shi, Wang Lan yang memiliki bakat luar biasa, seseorang yang baru saja bangkit dalam 30 tahun terakhir. Dia menjadi sorotan dalam dekade terakhir ini, kekuatannya luar biasa. Apa yang kamu coba katakan? Chang Gongyan berkata dengan suara cekung. Banyak kesalahan yang diciptakan sendiri, menjadi lumpuh adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Dia berkata dengan tenang. Berat, orang bodoh sepertimu yang tidak mengerti bagaimana menjadi manusiawi, apakah kamu mencari kematian? Di masa lalu, Shi Hao bertarung dalam pertempuran hebat di Desolate Border, ketika dia memberikan kontribusi besar, kamu masih minum susu di keluarga Wang. Semut tanduk surgawi memiliki temperamen yang meledak-ledak, kata-katanya secara alami tidak terlalu sopan. Minum susu berlebihan, tetapi saat itu, Wang Lan memang belum muncul di dunia, dia masih berusia kurang dari 20 tahun pada waktu itu, pada periode kultivasi yang penting. Tidak perlu menyebutkan hal-hal di masa lalu, tetapi ada masalah dalam beberapa tahun terakhir yang harus aku kemukakan. Wang Lan tidak marah, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia melihat ke suatu arah, menargetkan kelinci giok dan yang lainnya. Belum lama ini, tetua klan aku mengalami bencana, ditangkap oleh seseorang. Aku mendengar bahwa ada seorang Taois gemuk di sana, namanya Chao Yusheng. Dia berkata, apa maksudmu? Kelinci giok bertanya. Aku harus minta maaf, tetapi aku mendengar bahwa hubungan kamu dengan Taois Chao itu tidak buruk. Hari ini, kami ingin meminta kamu untuk ikut dengan kami ke keluarga Wang sebentar setelah pertemuan terhormat. Kata Wang Lan. Ketika mereka mendengar ini, banyak orang menjadi terkejut. Kemudian, mereka melihat ke arah Wang Shi yang tetap diam selama ini. Dia adalah salah satu pengusul utama untuk pertemuan terhormat ini, niatnya tampaknya tidak murni. Wang Shi berbicara dengan dingin, tidak lagi tetap tenang, benar-benar berbeda dari temperamennya sebelumnya. Kakak laki-laki aku telah ditawan, hari ini, kami harus menyinggung kamu. Sekarang bahkan dia berbicara seperti ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, bahwa ada rencana sebelumnya yang dilakukan. King Yi, Tuogu Yulong, Chang Gongyan, 4 Phoenix keluarga Wei, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi marah. Mereka tidak pernah berharap keluarga Wang menjadi tak terkendali ini. Mereka akan menculik seseorang dalam pertemuan terhormat ini? Kamu berani? Semut tanduk surgawi adalah yang pertama melangkah keluar, berjalan menuju kelinci giok, bersikeras untuk maju dan mundur bersamanya. Pada saat ini, kilin putih salju kecil yang mengikuti kelinci giok tiba-tiba meletus dengan energi darah yang menakutkan, mengejutkan banyak orang. Ini juga salah satu keturunan Vichio Sten. Setelah 30 tahun berlalu, ia telah tumbuh dewasa.
Menarik. Namun, semuanya, aku harus minta maaf, kami pasti akan menangkapnya. Namun, jangan khawatir, kami untuk sementara tidak akan menyakitinya, kami hanya menunggu pendeta tahu yang gemuk itu untuk mengakui kejahatannya. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar. Sosok yang tidak jelas muncul, secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia memiliki rambut abu-abu, mata seperti lampu emas, aura yang benar-benar menakutkan. Di sekelilingnya, kekosongan pecah. Hanya kehadirannya saja yang membuat dunia bergetar. Wang Wu. Beberapa orang terkejut, mengenali identitasnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini secara pribadi akan datang ke sini. Cara keluarga Wang kamu dalam melakukan sesuatu terlalu tidak terkendali. Ini adalah pertemuan terhormat dari generasi yang sama, namun kalian semua ingin menangkap orang seperti yang kalian inginkan? Peri surga mending sekte memarahi. Banyak orang terkejut dan marah. Mereka yang memiliki hubungan persahabatan dengan Shi Hao dan kelinci giok semuanya melebarkan mata. Keluarga Wang terlalu mendominasi. Meskipun Immortal Wang sekarang benar-benar menjadi yang nomor satu di antara makhluk tertinggi, cara klan ini melakukan terlalu mendominasi, terlalu sombong. Beberapa orang curiga bahwa ini karena keluarga Wang akan memasuki domain abadi, bahwa mereka memiliki keluarga abadi kuno yang mendukung mereka, itulah sebabnya mereka bertindak dengan semakin sedikit reservasi. Hehe, saudaraku diserang, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Hari ini, aku menangkap seseorang yang terkait dengan orang jahat itu, apa yang dapat kamu semua lakukan? Apakah ada orang yang ingin menghentikan aku? Wang Wu berkata dengan acuh tak acuh. Identitas 9 naga keluarga Wang luar biasa, jauh melebihi para ahli realm self-release biasa. Ada beberapa orang yang melihatnya sebagai makhluk tertinggi semu. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini, karena dia adalah putra Immortal Wang. Apakah begitu? Kamu benar-benar agak liar. Tiba-tiba, seseorang berbicara, apalagi memecahkan secangkir anggur. Dengan suara syua, cairan berkilau tersebar ke arah Wang Wu. Banyak orang tercengang. Seolah-olah Wang Wu disambar petir, sebenarnya tidak bisa menghindar, seluruh tubuhnya terbang keluar karena secangkir anggur. Apa yang sedang terjadi? Wang Wu dikirim terbang dengan secangkir anggur. Adegan ini tampak agak tidak realistis, membuat semua orang tercengang, benar-benar terkejut. Kekuatan Wang Wu luar biasa, sudah dikultivasikan untuk waktu yang tidak terbatas. Di dunia saat ini, dia adalah salah satu dari sedikit individu paling kuat di bawah level makhluk tertinggi, namun dia menderita serangan jenis ini. Salah, itu bukan serangan, semuanya dilakukan dengan terlalu banyak penghinaan. Orang yang mengambil tindakan terlalu santai, hanya menumpahkan anggur, namun itu sudah membuat orang ini terbang. Siapa ini? Dari suaranya, dia terdengar sangat muda. Semua orang berbalik untuk mencari orang ini, melihat ke arah yang sama, ingin melihat siapa ini. Ada satu orang di sana. Dia memiliki vitalitas yang luar biasa, seharusnya sangat muda, bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator tua. Namun, ketika dia duduk di sana, ada sedikit perasaan kosong, sulit untuk merebut tubuh aslinya. Di belakang meja batu giok, sosoknya seperti gunung abadi yang tersembunyi di dalam awan, kabut putih kabur. Dia duduk di sana dengan tenang, diam-diam menikmati anggur sendiri. Wang Wu menetralkan kekuatan, akhirnya menstabilkan sosoknya, mendarat di tanah. Namun, meskipun demikian, dia masih terhuyung mundur beberapa langkah. Barusan, serangan macam apa yang dia derita? Secangkir anggur saja sudah cukup untuk membuatnya terbang, itu terlalu mengejutkan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Ekspresi Wang Wu jelek. Orang yang bisa memaksanya keluar benar-benar menakutkan. Immortal Wang dapat dengan mudah melakukan ini, Wang Jiu juga bisa, karena mereka lebih kuat darinya. Orang itu tidak memperhatikannya, mengangkat cangkir anggurnya, seolah-olah linglung, memikirkan masalahnya sendiri, benar-benar mengabaikannya. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Wang Wu berbicara lagi, gelombang api melonjak dalam dirinya. Dia benar-benar dipandang rendah seperti ini, membuatnya mengepalkan giginya dalam hati. Aku tidak tega melihat perilakumu yang kurang ajar. Orang itu sepertinya tersadar dari linglungnya, dengan tenang menjawab. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Wang Wu berkata dengan suara cekung, menatap Shi Hao, dan kemudian pada kelinci Giok Tei dan yang lainnya. Jika ayahmu yang datang untuk mengatakan ini padaku, maka itu masih masuk akal. Namun, bahkan orang sepertimu berani bertindak arogan? Alis anak muda itu melonjak, berbicara seperti ini. Di dekatnya, semua orang menjadi sangat terkejut. Siapa sebenarnya ini? Mengapa dia begitu kuat? Dia benar-benar bisa memandang rendah Wang Wu? Seberapa mengejutkan kultivasinya? Ekspresi Wang Wu jelek. Orang ini bahkan lebih arogan darinya, terlalu meremehkannya, sebenarnya berbicara dengan nada menceramahi. Ini tentu saja Shi Hao. Dia melihat semuanya dengan jelas. Karena pihak lain ingin bertindak dengan paksa, membawa pergi kelinci giok,
dia secara alami tidak akan menonton dari samping dengan tangan disilangkan, dia akan memberi mereka pelajaran. Kenyataannya, sejak dia datang ke sini, dia sudah tidak berencana untuk membiarkan beberapa orang pergi. Teman Giok Bulan adalah seseorang yang ayahku suruh untuk kita bawa kembali. Wang Wu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbicara lagi, ekspresinya sangat muram. Dia merasa seperti usia orang sebelum dia seharusnya tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya meskipun kultivasinya lebih dalam darinya, dia masih tidak memanggilnya senior, melainkan memanggilnya teman. Pada saat yang sama, dia menyebutkan Wang Abadi sebagai jenis peringatan, menyiratkan bahwa Shi Hao harus menghindari ini. Sepertinya kamu tidak mengerti niatku. Aku hanya tidak tahan melihat tindakan kalian, bahkan jika kamu memanggil ayahmu, itu tetap tidak masalah. Shi Hao berkata dengan tenang. Semua orang menjadi terpana. Orang ini terlalu mendominasi, tidak memberikan wajah apapun kepada Wang Wu. Dia langsung dan belak-belakan, penuh ejekan. Teman, apakah kamu tidak pergi terlalu jauh? Wang Wu berbicara, ekspresinya menjadi dingin. Sebagai putra kelima Immortal Wang, dia terbiasa bertindak mendominasi, jarang menghadapi hal semacam ini. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memanggilku teman, apalagi, kamu sepertinya tidak mengerti situasimu saat ini. Hanya serangga kelima yang sepele, namun kamu berani bertindak arogan di hadapanku? Kata Shi Hao. Dia menghabiskan anggur di cangkir gioknya. Semua orang segera menggigil dalam hati. Siapa orang ini? Ini meremehkan naga kelima keluarga Wang. Dia tidak menganggap penting dirinya, seolah-olah dia sedang menguliahi generasi muda. Wang Wu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia masih tidak tahu bahwa ini adalah Shi Hao. Jika dia tahu, dia mungkin akan langsung muntah darah. Generasi muda masa lalu sekarang menguliahinya dengan sikap seperti ini, pada dasarnya pada tingkat yang sama dengan ayahnya. Teman Dao, bertindak tegas seperti ini, kamu sudah keterlaluan. Wang Wu kesal. Hanya generasi yang lebih muda, namun kamu berulang kali menentangku, kamu bahkan ingin menyebut ayahmu untuk mengintimidasiku. Shi Hao meliriknya sekilas. Pada saat itu, pipi Wang Wu menjadi memerah. Dia sedang dipandang rendah oleh seseorang, menunjukkan penghinaan besar. Namun, mengapa dia merasakan vitalitas yang begitu muda dan bersemangat dari orang ini? Ini harus menjadi anak muda. Terlebih lagi, orang ini, memamerkan usianya, tampaknya benar-benar senior. Aku ingin tahu berapa tahun senior telah berkultivasi, sudah berapa tahun sejak kamu mencapai Dao. Wang Wu berbicara lagi. Aku rasa itu sudah beberapa dekade sekarang. Apa, kamu masih tidak bisa menerima ini? Sedikit senyum dingin muncul di sudut bibir Shi Hao. Lelucon macam apa ini? Beberapa lusin tahun dan kamu akan memiliki jenis kultivasi ini? Wang Wu merasa seperti pihak lain sedang mempermainkannya. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat Wang Wu menderita. Chang Gongyan, Tuo Gu Yulong, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya semuanya bersemangat. Kultivator dengan identitas yang tidak diketahui ini benar-benar memiliki waktu yang tepat. Kamu pergi terlalu jauh. Wang Wu merong, mulai membentuk segel. Dia tidak mau, ingin melihat apakah orang ini benar-benar berada di alam makhluk tertinggi. Atau untuk mengatakan, ini adalah makhluk tertinggi semu? Generasi yang lebih muda sepertimu ingin bertindak sia-sia terhadapku. Shi Hao tertawa keras. Dia bangkit, jalan emas besar muncul di hadapannya, memanjang keluar, sangat ilahi dan cemerlang, langsung mencapai tempat Wang Wu berada. Di sisi jalan emas, teratai ilahi muncul satu demi satu, berakar di kehampaan, daun tumbuh subur, melepaskan suara gemuruh Dao yang hebat. Semua orang menghirup udara dingin. Dao besar ada di bawah kaki mereka, orang ini kemungkinan benar-benar mencapai Dao. Wang Wu mengambil tindakan, membentuk segel, menampilkan teknik berharga, meretas keluar. Namun, ketika simbol-simbol itu bergegas, mereka benar-benar tersebar di depan Shi Hao. Jalan emas itu menghapus segalanya, memotong semua metode. Shi Hao tampaknya kebal terhadap semua metode. Ketika dia mendekat, telapak tangan Shi Hao menabrak wajah Wang Wu, membuatnya terbang, batuk seteguk darah, membuat semua penonton gemetar dalam hati. Kamu mencoba untuk secara paksa membawa pergi kelinci giok, sudah sangat tua, namun kamu menindas seorang gadis kecil, apakah kamu tidak merasa malu, apakah kamu bahkan menginginkan wajah? Shi Hao bertanya. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan penampilan aslinya kepada Wang Wu, memungkinkan dia untuk melihat siapa dia. Kamu, Wang Wu terkejut, matanya melebar, sama sekali tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Kali ini, kata-katanya dipukul mundur, wajahnya pecah-pecah, tidak bisa menghindar bahkan jika dia mau. Wang Wu meludahkan seteguk darah. Ini bukan hanya karena terluka, alasan utamanya adalah karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, sudut matanya terasa seperti akan pecah. Siapa ini? Anak muda masa lalu tidak hanya tidak membuat kultivasinya lumpuh, dia bahkan menjadi ahli tingkat ini, kemungkinan besar memasuki alam makhluk tertinggi, ini terlalu menakutkan. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia ingin muntah darah.
Ini jelas merupakan generasi yang lebih muda, namun dia memandang rendah dirinya dengan penghinaan seolah-olah dia adalah yang senior. Jenis perasaan ini terlalu mengerikan. Masa lalu Shi Hao dipandang oleh mereka sebagai serangga, jika bukan karena Meng Tianzeng menghentikan mereka, mereka akan lama menghancurkannya berkeping-keping. Namun sekarang, semuanya berubah, terbalik. Generasi muda itu tinggi di atas, sudah cukup untuk memandang rendah dirinya, mengabaikannya. Kamu, Wang Wu ingin berbicara lagi, apalagi melepaskan kehendak ilahinya. Namun, pada akhirnya, apa yang dia temui adalah tamparan lain. Seluruh tubuhnya terbang keluar, darah memenuhi mulutnya, gigi terbang keluar. Semua aura yang meletus ditekan kembali. Rongga matanya ingin terbelah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya dia tidak memiliki metode apapun, ada formasi misterius yang terukir di dalam tubuhnya yang memungkinkan dia untuk meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, itu semua tidak efektif sekarang. Orang itu menginjak jalan emas yang besar, dengan paksa menekannya, mencegahnya membalas sedikit pun. Itu karena Shi Hao telah mempelajari formasi Wang Da, memahami bagaimana menghadapi 9 naga. Dia bisa menekan mereka untuk memulai, sekarang, itu bahkan lebih mudah. Wang Wu terbang keluar, tapi kali ini, dia tidak diizinkan untuk berteriak atau melampiaskan amarahnya. Shi Hao mengulurkan tangan besar, meraihnya, meremukannya sampai semua tulangnya mengeluarkan suara gabeng-gabeng, retak-retak inci demi inci. Pada akhirnya, Shi Hao langsung menekannya, melemparkannya ke tungku pil, menyegelnya. Gunung Sumi yang rusak benar-benar sunyi, semua orang tercengang. Wang Wu ditangkap begitu saja. Karena aku sudah mengambil tindakan, aku mungkin juga membantai sampai akhir. Shi Hao berkata dengan tenang. Dia mengunci pewaris klan angin, mengulurkan tangan besar tanpa ragu-ragu. Dengan suara fu, dia menghancurkannya menjadi semburan kabut berdarah. Lupakan hutang lama klan ini kepada Shi Hao dari dendam mereka, hanya masalah klan ini memberikan peti kayu busuk kepada makhluk kegelapan sudah cukup untuk membangkitkan niat membunuh Shi Hao. Kemudian, dia menatap Jin Zhan, karena dia baru saja datang dari keluarga Jin, melukai Jin Taijun dengan serius, jadi dia tentu saja tidak keberatan membunuh pewaris klan ini. Jin Taijun secara pribadi menghubungi makhluk kegelapan, jadi Shi Hao tidak merasa ragu untuk membunuh mereka. Kamu adalah... Itu karena pada saat-saat terakhir, dia melihat penampilan asli Shi Hao, tampak seperti dia melihat hantu yang hidup. Bagaimana mungkin dia? Dia benar-benar hidup, menjadi makhluk tertinggi. Tidak, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan, teriak Jin Zhan. Dia benar-benar tidak rela dibunuh seperti ini, mati tanpa mengerti alasannya. Dia sangat ingin bertanya bagaimana Shi Hao bisa melewati Immortal Breaking Curse, apalagi kultivasinya mencapai level hari ini. Dengan jentikan jari Shi Hao, kepala Jin Zhan disingkirkan oleh seberkas energi pedang, tetapi roh primordialnya tidak segera terhapus. Pada saat ini, Shi Hao kemudian melihat ke arah Wang Shi, keluarga Wang, dan yang lainnya. Setelah orang-orang keluarga Wang menjadi sasaran, bulu halus mereka semua berdiri tegak, tubuh mereka menjadi tegang. Seolah-olah mereka adalah herbivora yang tiba-tiba menjadi sasaran binatang buas di hutan. Ada semacam perasaan gemetar naluriah yang langsung menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka semua tahu bahwa ini adalah makhluk ganas berbentuk manusia, apalagi makhluk ganas yang tak tertandingi. Sebelumnya perasaan yang diberikan Wang Shi kepada semua orang adalah salah satu temperamen yang luar biasa. Ketika dia tidak menunjukkan kekuatan, dia lembut seperti angin musim semi, tetapi begitu dia melepaskan sedikit niat membunuh, dia akan menjadi keberadaan yang sangat kejam. Namun, dibandingkan dengan Shi Hao saat ini, banyak orang merasa kekuatan Wang Shi tidak banyak, seperti kucing keluarga yang lemah lembut. Itu terlalu menakutkan. Orang-orang keluarga Wang semuanya ngeri, tidak bisa membantu tetapi mundur. Ini terutama terjadi pada Wang Lan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar tak terkendali, hendak sujud. Wang Shi juga tidak merasa begitu hebat, seolah-olah ada gunung yang menimpanya, bahkan bernapas pun sulit, merasakan dorongan untuk sujud kepada orang ini. Adapun Wang Shi, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, tubuhnya juga bertentangan dengan keinginannya, menghasilkan perasaan yang sangat buruk. Meskipun binatang buas itu kuat, saat ini, dia menghadapi Raja Binatang Buas. Adapun yang lain, mereka telah lama terguncang, menjadi seperti patung, tubuh benar-benar kaku. Itu adalah Wang Wu yang sedang kita bicarakan. Namun dia ditekan begitu saja. Sementara itu, pewaris klan angin, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia dihancurkan menjadi kabut berdarah. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ilahi macam apa? Bahwa Jin Zhan dikenal sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin generasi muda, namun hanya dengan jentikan jari, seberkas energi pedang menghilangkan kepalanya. Jenis kekuatan ini, jenis pencapaian pertempuran ini bukanlah jenis intimidasi yang normal, melainkan teror yang hebat. Semua orang yang menjadi kultivator tidak bisa tidak merasa khawatir. Ini adalah anak muda,
namun kekuatannya sangat tinggi, jauh melebihi alasan normal. Itu dia, itu sebenarnya dia. Jin Zhan ingin berteriak, tapi dia hanya bisa mengeluarkan busa berdarah. Hanya ada kepala yang tersisa, ditekan di tempat. Lupakan berbicara, dia bahkan tidak bisa melepaskan fluktuasi kehendak ilahi, benar-benar terbatas dalam kehampaan. Jin Zhan terlalu ngeri, tidak menyangka bahwa itu adalah Huang, apapun yang terjadi, bahwa sebenarnya orang itu, bahwa dia masih bisa muncul. Ini adalah seseorang yang sudah dianggap tulang hancur oleh mereka, namun dia benar-benar menjadi makhluk tertinggi. Dia ingin mengaum. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Seluruh tubuhnya memiliki jenis perasaan tak berdaya. Saat itu, dia justru dijatuhkan dari 9 surga langsung ke neraka oleh Xi Hao, kehilangan hak untuk memimpin generasi yang sama, kehilangan kecemerlangannya yang luar biasa. Hari ini, itu sama. Kultivasinya membuat kemajuan besar, keluar dari pengasingan, bergegas ke Gunung Sumi yang rusak, ingin bangkit hari ini dan mendominasi dunia. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan orang yang sama, menderita kekalahan menyedihkan lainnya? Kali ini, itu bahkan lebih menakutkan, hanya satu garis energi pedang sudah cukup untuk menghilangkan kepalanya, sementara dia benar-benar tidak berdaya untuk membalas. Jin Zhan tidak mau, pembuluh darah muncul di dahinya. Dalam hidupnya, 2 pertempuran yang paling penting adalah dengan orang yang sama, hasilnya sama. Ini membuatnya ingin muntah darah, penuh amarah. Jika bukan karena Huang ini, dia tidak akan merasa takut tidak peduli siapa yang dia hadapi, mampu melawan pertempuran mulia yang pasti bisa mengguncang dunia. Hasil akhirnya sangat menyedihkan, hidupnya yang menyedihkan ini, selamanya dalam bayang-bayang Huang. Dia benar-benar tertekan, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kamu tidak bisa menggertak yang kecil sebagai yang hebat. Wang Lan angkat bicara, mengumpulkan keberaniannya, menunjukkan kekuatan sementara lemah di dalam. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia menatap kosong sejenak, dan kemudian dia tertawa. Wang Shi masih agak tenang, setidaknya, dia tidak tampak bingung di permukaan, keberanian dan wawasannya cukup mengesankan, memiliki sikapnya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke depan dan juga berbicara, berkata, apakah senior memiliki dendam dengan kita? Mengapa ada kebutuhan untuk mengambil tindakan sengit seperti itu? Dia menatap Jin Zhan, dan kemudian melihat kabut berdarah yang berubah menjadi pewaris klan angin. Dia tidak gugup terhadap penindasan saudaranya Wang Wu, dia juga tidak panik. Mentalnya terlatih dengan baik, suaranya masih tenang. Apakah dia punya dendam dengan kalian semua? Xi Hao menunjuk ke kelinci giok. Semua orang menjadi tercengang. Hubungan macam apa yang dimiliki orang ini dengan kelinci giok, yang sebenarnya menggantikannya? Terima kasih banyak untuk senior, kelinci giok tertawa dengan manis, giginya berkilau, dan kemudian bergumam, orang-orang keluarga Wang terlalu penuh kebencian, senior, tolong tegakkan keadilan publik, singkirkan kultivasi mereka. Ada beberapa orang yang ekspresinya langsung berubah setelah mendengar ini. Kelinci ini benar-benar cukup ganas, mereka yang terkait dengan keluarga Wang semua merasa tubuh mereka menjadi dingin. Bukan masalah. Xi Hao berkata sambil tersenyum. Ketika Wang Shi mendengar kata-kata Xi Hao, dia tidak lagi melanjutkan topik apakah ada dendam. Dia menghela nafas, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menengahi situasi. Hal-hal menjadi jauh lebih merepotkan. Kakak kelimanya mengatakan begitu banyak, bahkan menyebut ayah mereka, namun itu sama sekali tidak berguna. Saat ini, Xi Hao mengangkat tangannya, meraih ke arah orang-orang keluarga Wang, lambat tapi kuat. Telapak tangannya menutupi kubah langit, tidak mungkin untuk dilawan. Tolong tunggu, senior, aku tidak bisa menerima hasil ini. Mata Wang Shi meledak dengan cahaya, berteriak seperti ini, menghentikan Xi Hao dari bertindak kejam. Apa yang tidak bisa diterima? Xi Hao bertanya, suaranya sangat santai dan tenang. Kamu adalah makhluk tertinggi, apakah kamu berani memberiku kesempatan, bertarung di pertempuran yang sama? Aku, Wang Shi, dapat mendominasi dunia, tidak pernah takut berkelahi. Aku hanya berharap untuk pertempuran yang adil. Teriak Wang Shi. Pada titik ini, dia tidak mundur, hanya bisa berbicara seperti ini. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia dipanggil senior oleh Wang Shi, apalagi diminta untuk bertarung di level yang sama, membuatnya sedikit terkejut. Baiklah, aku akan memberi generasi muda sepertimu kesempatan. Xi Hao berkata sambil tertawa, membuat orang lain merasa agak aneh. Pada kenyataannya, bagaimana dia bisa dianggap sebagai senior? Wang Shi memanggilnya demikian membuatnya merasa agak geli. Jika pihak lain tahu tentang identitasnya, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Dengan suara Hong, Wang Shi meledak dengan kekuatan, auranya melonjak, menutupi langit dan bumi, menyelimuti matahari, bulan, dan bintang. 9 naga keluarga Wang, yang terakhir adalah yang paling kuat. Seluruh dunia tahu bahwa Wang Jiu adalah yang paling kuat dari 9 naga, beberapa curiga bahwa dia bahkan mungkin telah mencapai alam makhluk tertinggi.
Sekarang Wang Shi muncul, semua orang tercengang bahwa ada naga ke-10. Ini adalah putra immortal Wang, pewaris yang ditinggalkan untuk menghindari bencana 9 surga dihancurkan. Hanya setelah yakin bahwa pihak lain dihentikan, Wang Shi muncul. Ada berita yang beredar bahwa bakatnya melebihi 9 naga lainnya, memiliki tulang abadi yang tak tertandingi, bahwa dia pasti akan mencapai keabadian di masa depan. Namun, ini juga hanya bakatnya. Meskipun dia tangguh, usianya masih jauh lebih kecil dari 9 naga lainnya, selalu disegel. Sekarang dia muncul, usia aslinya sebenarnya tidak terlalu bagus. Wang Shi berada di Self-Release Realm, panjang kultivasinya tidak terlalu lama. Namun, bakatnya pasti luar biasa. Jika dia memasuki domain abadi, dia pasti akan mencapai keabadian. Senior, tolong, kata Wang Shi. Ekspresinya serius, metodenya adalah seni menenangkan kekacauan. Dia tidak menahan sama sekali, segera menggunakan kemampuan ilahi terbesar klannya. Ini adalah seni pedang yang tak tertandingi yang telah memadamkan invasi besar. Di antara alisnya, inti pedang hitam muncul, keluar dari tengkoraknya. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam, memotong keabadian surga dan bumi, disertai dengan fragmen waktu, langsung tiba. Karena kamu memanggilku senior, aku tidak akan menggertak yang kecil sebagai yang hebat, aku akan memberimu kesempatan. Shi Hao mengungkapkan senyum aneh. Semua orang merasa senyum makhluk tertinggi ini terlalu aneh. Shi Hao menekan kultivasinya, dia memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Dia percaya dirinya tidak tertandingi. Selain itu, dia sudah mencapai alam maha tinggi, wawasannya, pemahamannya, dan lainnya telah membuat kemajuan yang tak tertandingi. Siapa yang bisa menghentikannya? Saat menghadapi seni menenangkan kekacauan, Shi Hao tidak menggunakan teknik berharga yang ekstrim, hanya membentuk segel di kekosongan, sederhana dan tanpa dekorasi. Sebuah alu muncul, terbentuk dari simbol, berwarna gelap. Ini adalah Gunung Sumi yang rusak, tanah suci dari garis keturunan biksu kuno. Dia memutuskan untuk mencoba sesuatu, menghasilkan harta biksu. Namun, kekuatan ilahinya mengejutkan dunia. Seolah-olah pencapaian tubuh emas paling kuat dari garis keturunan biksu kuno memegang alu yang berharga, ingin mengusir setan, kekuatan yang tak tertandingi, penampilan ilahi yang bermartabat. Cahaya tak berujung meletus. Alu yang berharga itu sederhana dan tanpa hiasan, berwarna hitam gelap. Itu langsung menabrak inti pedang yang terkondensasi dari roh primordial, membuat tubuh Wang Shi sangat terguncang, ekspresi pucat seperti salju, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Orang bisa melihat retakan muncul pada roh primordial hitam itu, bukan tandingan alu yang berharga itu. Semua orang terkejut. Alu yang berharga itu berwarna hitam pekat, benar-benar kokoh dan tidak mudah patah. Bahkan seni menenangkan kekacauan keluarga Wang yang tak terhentikan tidak cocok. Ini terlalu menakutkan. Semua orang bisa merasakan bahwa orang ini tidak mengerahkan energi makhluk tertinggi, semua yang dia gunakan dalam ranah pelepasan diri, tapi itu masih sangat kuat. Inti pedang roh primordial pecah, berubah menjadi garis demi garis cahaya, dengan cepat pergi, memasuki dahi Wang Shi. Tubuhnya bergetar, kulitnya seputih salju, kurang warna. Dia menderita luka serius. Serangan roh primordial tidak berhasil, tubuhnya malah menderita rebound. Satu kecelakaan dan pengguna kemampuan ini bisa mati, kondisinya kritis. Wang Shi adalah orang yang dikenal sebagai pahlawan warping surga nomor 1, bakatnya terlalu hebat, tetapi hari ini, dia dikalahkan begitu saja. Di Gunung Sumi yang rusak, bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut? Makhluk tertinggi sepertimu, bahkan jika kamu menekan kultivasimu, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator Self-Release Realm. Apakah kamu merasa baik tentang diri kamu sendiri, menindas yang lemah sebagai yang kuat? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Seorang pria berambut abu-abu muncul, wajahnya masih agak muda, seolah-olah dia berusia 30-an. Kakak 8. Wang Shi berbicara, terus-menerus batuk darah. Semua orang tercengang. Naga ke-8 keluarga Wang datang, nomor 2 dari 9 naga. Namun, bahkan jika dia datang, lalu bagaimana? Bisakah dia menghentikan makhluk tertinggi? Dia jelas tidak cocok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena aku berani tampil, tentu saja tidak ada yang perlu ditakuti. Siapa yang ditakuti keluarga Wang aku selama ini? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menggertak kami? Dia adalah seorang senior, tetapi dia mengambil tindakan tanpa memperhatikan statusnya sendiri. Untuk ini, dia akan membayar harga darah? Naga ke-8 keluarga Wang berkata. Selain itu, dia mengeluarkan cermin tulang, berkata, biarkan aku melihat, lihat siapa sebenarnya kamu. Cermin itu bersinar, menjadi seperti matahari, membakar langit dan bumi. Itu memicu gelombang aura Buddha sejati di Gunung Sumi yang rusak ini, semua ilusi tersebar. Ada seorang anak muda di depannya, tidak menghentikan ini. Dia malah memiliki senyum tipis di wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Apa, kamu, naga ke-8 keluarga Wang segera hampir melepaskan cermin tulang, tubuhnya bergoyang, emosi melonjak kuat.
King Yi, yang tidak jauh, berteriak ketakutan. Awalnya, dia sangat pendiam dan pendiam, tapi sekarang, dia benar-benar terpana. Surga! Semut tanduk surgawi memanggil dengan penuh semangat. Mata Wang Xi langsung melebar. Dia pertama kali tercengang, dan kemudian dia terkejut. Kemudian, dia hampir batuk seteguk besar darah. Ini yang disebut, senior yang dia ucapkan? Wang Xi memuntahkan darah sekali lagi, bukan dari darah, melainkan sepenuhnya karena amarah. Ketika dia melihat siapa orang ini, ekspresinya berfluktuasi dari hijau menjadi putih, batuk darah dari mulutnya. Api mengamuk melonjak di dalam dadanya, bergegas langsung ke kepalanya, membuatnya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Siapa ini? Sosok dan penampilan itu terlalu familiar. Meskipun dia tidak pernah melihat dirinya yang sebenarnya, Wang Xi telah melihat potretnya sebelumnya. Sebagai anggota keluarga Wang, bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang Huang? Itu kamu? Itu sebenarnya kamu? Wang Xi berteriak, kulitnya terasa seperti terbakar. Dia merasakan penghinaan, tetapi juga kemarahan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia merasa kali ini terlalu memalukan. Sebelumnya, dia bahkan memanggil orang ini senior untuk meredakan ketegangan, tidak heran orang ini memiliki senyum aneh di wajahnya saat itu. Sekarang, semuanya masuk akal. Itu karena dia adalah Huang, menertawakan Wang Xi. Inilah sebabnya ketika dia mendengar kata senior, senyumnya menjadi aneh, apalagi segera menyetujui permintaannya. Wang Xi menjadi marah karena dipermalukan, tidak pernah merasa malu seperti hari ini. Dia adalah Wang Xi yang mulia, seseorang yang mendominasi dunia, tidak terkalahkan dalam 30 tahun terakhir, tak terkalahkan, tak terbendung di bawah level makhluk tertinggi. Dia disebut naga sejati di antara naga keluarga Wang, seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai keabadian, bakatnya dikenal tak tertandingi dan tak tertandingi. Banyak orang merasa bahwa dia kemungkinan besar tak tertandingi di bawah langit di generasinya. Ini terutama terjadi dengan klan yang dekat dengan keluarga Wang, semuanya memanggilnya Wang yang tak tertandingi, atau mungkin memanggilnya Raja Abadi kecil keluarga Wang. Namun pada akhirnya, acara hari ini terlalu memalukan. Wang Xi sebenarnya tunduk pada musuh keluarga. Ketika dia menerima kesempatan untuk bertarung di level yang sama, dia bahkan menerima pelajaran senior itu, yang pada akhirnya menderita kekalahan besar di alam rilis diri. Ini sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi orang yang melakukan semua ini, sebenarnya adalah Huang. Wang Xi berteriak lagi, apalagi menyemprotkan darah keluar dari mulutnya. Perasaan terhina ini membuatnya merasa seolah-olah dadanya disambar petir, mustahil untuk ditanggung. Ini jelas seseorang dari generasi yang sama, periode kultivasi mereka serupa, namun dia ditundukkan oleh orang ini, dipukuli oleh alu yang berharga, menghancurkan inti pedangnya. Wang Xi dikalahkan di generasi yang sama, apalagi orang ini adalah musuh bebuyutan keluarga Wang. Untuk melengkapi semua ini, dia bahkan menyebut orang ini senior, berharap untuk bertarung di level yang sama. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti itu sebelumnya. Dia merasa seperti ditipu oleh orang lain, dan kemudian dia bahkan membantu penipu menghitung uang. Bagaimana mungkin Wang Xi tidak ingin muntah? Kakak 10, tenanglah. Alasan kamu kalah adalah karena dia telah lama mendapatkan tubuh makhluk tertinggi. Bahkan dengan kultivasinya ditekan, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator alam rilis diri. Bukan karena kamu tidak cocok, melainkan karena situasinya. Ini tidak adil, pasti tidak ada seorang pun di alam rilis diri yang bisa menandingi dia. Naga ke-8 keluarga Wang menyarankan. Pada kenyataannya, dia bahkan lebih terkejut daripada Wang Xi, bahkan lebih ngeri. Bagaimana bisa anak muda ini? Dia benar-benar menemukan ini sulit untuk dipahami, segera setelah itu berharap dia bisa segera menampar orang ini sampai mati, serang dia. Ini adalah Huang. Berapa tahun dia berkultivasi? Terlebih lagi, bukankah dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur? Saat itu, dia benar-benar menimbulkan kekacauan, ini adalah hal-hal yang disadari semua orang di dunia. Semua orang mengira dia sudah lumpuh, sekarang menjadi tetua biasa di tahun-tahun terakhirnya, tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali dan menimbulkan kekacauan di 9 surga lagi. Namun, Huang ini memberi mereka semua kejutan yang menyenangkan. Sama seperti dia saat itu, selalu melawan kesulitan, menciptakan keajaiban. Dia membuat keajaiban lain, tetapi kali ini, keajaiban itu benar-benar mustahil untuk ditanggung. Paling tidak, orang-orang keluarga Wang menjadi gila. Ketika Wang Xi mendengar kata-kata saudaranya, dia tidak hanya tidak tenang, dia malah merasa lebih terhina. Periode kultivasi mereka serupa, juga dari generasi yang sama, dan dia bahkan dikenal sebagai seseorang dengan bakat luar biasa, tetapi pada akhirnya, masih musuh keluarga Wang yang mencapai dao selangkah di depannya. Selama bertahun-tahun, dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi, dikagumi oleh orang-orang di dunia ini. Sementara itu, Huang selalu dilihat sebagai orang lumpuh, diasingkan ke tanah tandus di alam bawah, tidak dapat mengolah dao lagi. Namun pada akhirnya, kenyataan menghantam wajahnya begitu saja.
Bagaimana dia bisa bersedia menerima ini? Kelinci giok berteriak, melompat tinggi ke udara, menarik telinga, anjing kelinci, sangat bersemangat, bergegas menuju Shihao. Anjing kecil itu sangat marah sampai memamerkan taringnya. Telinganya ditarik sampai hampir putus, dan kemudian dia bahkan langsung dilempar ke tanah oleh gadis kecil itu. Kelinci giok bergegas keluar, berteriak, "Kamu bajingan, kamu baik-baik saja, namun kamu membuat kami semua khawatir." Shihao! Semut tanduk surgawi juga terbang, kepalanya yang rambut emasnya menari-nari, menjadi sangat bersemangat. Dia segera bergegas, darah mendidih, penuh kegembiraan. Sudut mata Chang Gongyan juga sedikit lembab, kehidupan dan kematiannya di masa lalu baik-baik saja, ini lebih baik daripada berita apapun. Dia meninggalkan bayangan di belakangnya, dengan cepat bergegas. Tuogu Yulong tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa masih ada hari ini, mampu bertemu dengan Huang yang sangat kuat. Ayah, keajaiban! Dua Phoenix yang tersisa dari keluarga Wei sama-sama berteriak, benar-benar tidak bisa mempercayainya. Di masa lalu, ketika mereka menghadapi musuh bersama di Desolate Border, batu kecil yang mulia dan heroik itu benar-benar kembali hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia? Banyak orang terkejut, tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berharap untuk melihat adegan ini. Huang menantang surga, kembali, berbalik dari tubuh lumpuh yang dikabarkan menjadi Dao yang mencapai makhluk tertinggi, menghadap 9 surga, sekali lagi mendominasi dunia. Ini membuat banyak orang gemetar. Klan Angin, Klan Jin, keluarga Wang, dan yang lainnya yang masih hidup di sini semua merasakan bulu halus mereka berdiri, benar-benar ngeri. Surga! Banyak orang berteriak dalam hati. Anak muda ini terlalu jahat, bagaimana mungkin dia masih hidup, apalagi menjadi makhluk tertinggi? Ini terlalu menakutkan. Aku hanya tahu bahwa dia tidak pernah mengambil jalan normal, akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Benar saja, dia telah muncul lagi. Kata-kata penyihir sekte pemutus langit menyuarakan pikiran banyak orang. Pada saat itu, tempat ini meletus, semua orang berteriak, mengaum, bergumam, tempat ini menjadi berisik, hiruk-pikuk dengan suara-suara. Penampilan Shihao di luar dugaan semua orang, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Air mata menggantung dari sudut mata Qing Yi. Dia melihat orang itu, sama seperti sebelumnya, semuanya masih ada di depan matanya, sosok itu masih ada di sana. Setelah berpisah selama 30 tahun, waktu menghilang seperti asap, semuanya melintas dalam sekejap. Ketika mereka berpisah saat itu, keduanya tidak bertemu lagi. Ketika jiwa mereka bergabung, gerbang alam bawah sudah tertutup, mereka bahkan tidak bisa turun melalui alam dewa kekosongan. Qing Yi tersenyum, membawa air mata. Hati daunnya tidak terguncang selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia merasakan kehangatan lagi, emosi naik dan turun. Dia sudah bukan lagi Qing Yi, sorakan dan tawa masa lalu, kepahitan dan masa lalu, berbagai pengalaman seharusnya sudah lama menghilang, tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah menjadi peri surga mending sekte, melihat dirinya yang sebenarnya, memutuskan semua hubungan fana masa lalunya, hanya mencari dao abadi. Namun, mengapa semangatnya terguncang sekarang, merasakan kepuasan, sedikit gemetar? Ada gelombang perasaan lembut yang membuatnya ingin berjalan mendekat. Sebelum dia bisa mengendalikan dirinya, kakinya sudah bergerak. Benar, itu adalah Qing Yi. Dia menghela nafas. Ketika dua jiwa bergabung, dia menemukan dirinya yang sebenarnya, harus memutuskan ikatan fananya, masa lalu hanya tersisa sebagai masa lalu. Namun, ketika orang ini muncul di depan matanya, dia masih tergerak. Di sudut hatinya, tempat itu sangat lembut, masih membawa pikiran, masih membawa emosi, masih ada suara yang memanggil, dia akhirnya kembali, gayanya seperti dulu. Dalam kehampaan, kepala Jin Zhan sekarang tidak lagi dibatasi. Dia sekarang bisa berteriak, dan dengan demikian, dia meraung. Dia tahu sebelum semua orang siapa orang ini, tetapi dia dibatasi selama ini, tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat melepaskan kehendak ilahinya. Sekarang, ada kesempatan, jadi dia meraung, melampiaskan keresahan batinnya, ketakutan, kegelisahan, serta kebingungannya yang tak ada habisnya. Huang, bagaimana kamu masih hidup? Selain itu, bagaimana kamu menjadi makhluk tertinggi? Inilah yang paling ingin diteriakkan Jin Zhan. Sebelumnya, dia bahkan mengolok-olok pihak lain karena tidak dapat muncul lagi di generasi ini, mengatakan bahwa dia akan menghilang dari peringkat, menurun di alam bawah. Namun, kenyataannya malah sekejam ini, meninggalkannya dengan situasi yang sangat ironis. Itu masih Huang, sikapnya yang tak tertandingi masih ada, sama seperti sebelumnya, mampu menekannya hanya dengan mengangkat tangannya. Sepanjang hidupnya, dua pertempuran terpenting dikalahkan oleh orang yang sama, Huang. Nasibnya berubah karena batu kecil. Ini adalah kemalangan terbesarnya. Shihao. Sekelompok orang bergegas, mereka semua tertawa dan tersenyum, beberapa dari mereka membawa kelembaban di mata mereka, air mata. Itu terlalu mengejutkan, mereka terlalu tersentuh.
Teman lama mereka masih hidup, apalagi mencapai Dao. Selama 30 tahun ini, alam bawah disegel. Kami tidak bisa melihatmu bahkan jika kami mau. Seseorang berkata, selama tahun-tahun ini, mereka tidak bisa menuju ke jalur Void God Realm, itu disegel. Mereka benar-benar kehilangan koneksi dengan Shihao. Perpisahan masa lalu, setelah pertemuan barbecue Void God Realm yang hebat, tampaknya hampir abadi. Dalam ingatan terakhir mereka, Huang masih riang. Meskipun dia lumpuh, dia masih tersenyum. Sekarang, mereka juga tersenyum, tidak lagi merasa khawatir, malah tertawa dari dalam. Tepat pada saat ini, seorang pendeta Taois tertawa dengan cara yang vulgar, bergegas ke depan. Tubuhnya mengalami perubahan, menjadi sedikit gemuk. Justru Cao Yusheng, dia juga mengungkapkan dirinya, menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Cao gemuk. Beberapa orang terkejut, dan kemudian mereka tertawa, mencubit wajah bulatnya yang tembem. Tiba-tiba, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Yang diikuti Fatih Cao beberapa hari yang lalu dengan seekor anjing kecil justru Huang, dialah yang memukuli Wang Da dengan kejam, apalagi menangkapnya. Segera setelah itu, lebih banyak orang berteriak. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan keluarga Wang dan keluarga Jin, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Itu karena di sepanjang jalan, mereka mendengar bahwa ada kekacauan di keluarga Jin. Ini juga dilakukan oleh Huang,